Kedengeran semuanya? Oke, di sini sebelum gue mulai, gue tanya, yang puasa beneran siapa di sini angkat tangan? Banyak ya, aman. Yang nggak puasa suruh bayar ya. Yang nggak puasa? Ini suruh bayar makanan nih kayaknya. Gimana, yang puasa capek nggak? Udah biasa ya. Kalau bro kakak gimana? Capek lihat market kayaknya ya. Gimana, masih cuan atau boncos ini? Boncos? Oh, nggak ada yang bilang cuan bro. Rugi semua. Ya ini member rungkat ya. Jadi idenya kenapa Juicy Lucy? Biar sedihnya bareng-bareng, ya nggak? Ya kan? Ide dari dia. Jadi ini ceritanya kenapa bisa sampai ke acara ini. Kan gue pernah bilang di margin call. Kita lagi bagi beras yang terakhir yang di mana itu bro? Tangerang situ kan belakang. Ya. Tangerang belakang bagi beras. Lagi naik mobil pulang dia bilang kita buka bukber. Gue bilang di mana gitu bukber di mana? Lewat nih sini set. Kita nyelonong nih lewat pintu sini nih. Dikunci oh gitu. Nyelonong terus gue bilang ini tempatnya di sini. Jadi hari ini kita bikin di sini. Ini mendadak banget ya bukber ini sangat-sangat mendadak. Juicy Lucy pun baru dikabarin Hamin berapa itu. Tapi ya bisa hadir. Ada yang tahu Juicy Lucy sini? Oh banyak yang nggak tahu. Ada yang denger nggak Juicy Lucy? Wah kacau ini mending undang yang lain band ini. Masih bisa ganti nggak ini ya? Bisa ganti nggak itu? Nah kali ini kan kemarin kan kita bikin acara yang di ada yang datang nggak acara di sebelah? Wah lu pada lagi sama lagi orangnya. Jadi acara yang kemarin itu tuh susah banget kan untuk kita berinteraksi kan. Karena terlalu besar, terlalu banyak orangnya. Jadi di bukber ini, idenya kita itu kita nggak akan sampaikan materi karena bukber ngapain kita sampaikan materi. Tapi kita pengen lebih kenal secara personal sama kalian semua. Kita itu di sini pengen ada sesi Q&A ya. Dan lumayan lama Q&A-nya sampai ini buka puasa nanti. Jadi kalau kalian mau ada pertanyaan soal market, soal apapun, lu bisa langsung tanyain direct ke kita di sini. Nanti bakal ada yang lari, bawa mic, kasih ke lu. Gimana bro, ada tambahan nggak sebelum kita mulai sesinya? Ya curhat juga boleh ya. Ya curhat juga boleh. Mau sedih-sedih bareng, boleh. Ya, tapi nanti galaunya pas ada Juicy Lucy aja ya. Ini beneran ya, nggak banyak yang tahu ya. Soalnya gue tuh nanya, jadi idenya kan dari dia. Dia bilang Juicy Lucy itu band paling terkenal. Dari dia, gue cek ya kan, gue telepon apa orang event gue di Holy Wings. Band paling terkenal di Indo apa? Juicy Lucy. Oh dia hebat juga gitu kan. Terus kalian ternyata nggak tahu, gue kena bohong nih berarti nih. Kena bohong nih gue nih. Jadi apalagi bro, ada tambahan atau kita langsung mulai sesinya? Boleh langsung dimulai. Oke, yang mau bertanya nih boleh banget. Langsung aja angkat tangannya. Itu udah duluan loh tuh paling belakang tuh. Belum dibilang udah duluan. Ya udah boleh itu tuh yang paling belakang. Ya. Hai Timothy, hai kakak. Gue Dika, gue sama bos gue hari ini. Dia gue setanin buat jadi kontrarian tahun lalu. Jadi Mantap. kalau gue bolos kerja, ya gampang. Karena dia juga udah all in. SBR kan sekarang Bitcoin Strategic Reserve kan sekarang per hari ini udah ditandatangan executive ordernya. Menurut lo gimana outlooknya? Karena kalau gue baca fact sheetnya, itu kan mereka strategi akuisisinya itu budget neutral ya, which means mereka nggak akan bebanin APBN. Betul. Jadi kira-kira mereka akuisisinya dari mana selain confiscating Bitcoin lagi? Ini pertanyaan bagus banget. Jadi mungkin kalian banyak yang bingung. Ketika Trump keluarin strategic reserve-nya, Bitcoin itu turun. Iya kan? Karena tadi yang bro bilang itu Diki ya tadi ya. Pertanyaan bagus banget. Jadi market itu ya para fund manager itu yang dia keluarin tadi barusan itu tidak sesuai ekspektasinya. Jadi tadi Bloomberg baru keluarin report juga kalau mereka itu tidak sesuai ekspektasinya. Ekspektasi pelaku pasar adalah dia bikin strategic reserve-nya lalu ditambahin dari APBN negaranya setiap tahunnya sampai 5 tahun. Tapi dia akan bikin budget neutral.
Nah artinya apa? Itu nggak ambil uang dari anggaran para pembayar pajak kalau budget neutral. Tapi apakah ada strategi lain selain cuma ngambilin, ini ibaratnya gini, ini Bitcoin yang dia udah ambil dari Silk Road, ya kan, ratusan ribu, dia rename gitu, ini strategic reserve. Jadi for now seperti itu. Tapi budget neutral itu ada banyak caranya. Jadi Michael Saylor menurut gua akan mengeluarkan beberapa proposal. Salah satunya adalah raising dari bonds. Jadi Bitcoin bonds raising itu juga masuknya budget neutral. Jadi kita belum tahu nih, itu terms yang dibikin luas untuk orang berinterpretasi. Tapi kalau price action sekarang kenapa nggak naiknya drastis? Jawabannya adalah itu tidak sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar. Karena mereka expect-nya ditambahin dari anggaran negara. Tapi dia cuma rename ibaratnya, dia cuma ganti namanya antara Bitcoin yang kena hack yang dia ambil, confiscate, jadi strategic reserve. Ada bro kakak mungkin ada tambahan? Jadi banyak yang expect ya kalau hari ini langsung ada pump. Mungkin ada satu lagi bro, cara acquire Bitcoin tanpa APBN. Nyolong ke exchange lain. Nah, itu juga bisa tuh. Iya. Itu tapi Korea Utara. Ini akan membuat banyak negara mungkin juga FOMO ya. Karena Amerika juga nggak bisa overspending, udah overspending. Makanya mereka juga ada Department of Government Efficiency. Jadi mereka nggak bisa asal spending ya dengan keadaan financing negara mereka sekarang saat ini. Jadi selalu akan ada opsi yang lain dan banyak market participant yang berharap sebenarnya pump hari ini, tapi ya balik lagi ya, market selalu nggak sesuai dengan harapan banyak orang. Sama juga seperti ETF approval. Setelah adanya ETF approval saat itu market juga nggak langsung bereaksi positif, tapi domino effect setelah beberapa bulan approval itu kita lihat price actionnya dari awal tahun 2023 sampai 2024 akhir ya. Was up only. Kita juga berharap check out-nya udah selesai dan setelah ini rally lanjut lagi. Nah, itu mungkin tambahan sedikit dari gue ya, itu dari sisi US-nya. Tapi dengan adanya tanda tangan Trump bahwa itu di rename, walaupun itu Bitcoin yang dihack, di rename, jadi namanya strategic reserve, ini akan bikin banyak negara ikut. Jadi dampak positifnya itu, mungkin Amerikanya nggak nambahin dari anggaran. Tapi kita lihat per hari ini setelah strategic reserve, yang nambahin tuh negara-negara kecil. Yang nambah hari ini tuh El Salvador tadi. Yes. Jadi hari ini Nayib Bukele, presidennya El Salvador tuh tambahin lagi Bitcoin di balance sheet negaranya. Kalau Bhutan kan lagi OTW terus kan, Bhutan juga lagi tambah terus. Tapi ini masih negara-negara kecil. Menurut gua kita akan lihat adopsi masif ketika negara-negara yang rakyatnya banyak. Contohnya seperti Turki. Menurut gua Turki nggak jauh dari strategic reserve. Dan kita Kalau lihat di sana kan, kalau Indonesia jauh ya kayaknya. Indonesia masih jauh. Ya, itu mesti kita obrolin itu kalau Indonesia. Cuman strategic reserve-nya menurut gua negara yang penduduknya banyak. Kalau El Salvador tuh masih dianggap negara bercanda sama banyak orang. Yes. Jadi ketika dia put itu sebagai strategic reserve itu nggak dianggap serius. Tapi Indonesia sendiri menurut gua kemungkinannya ya 5-10 tahun ke depan kita nggak ada yang tahu ya. Apakah nanti Danantara mungkin akan bikin juga strategic reserve dari Bitcoin sendiri. Tapi intinya adalah itu adalah berita yang tetap katalis positif. Kenapa? Walaupun Amerikanya nggak nambah, itu kasih stempel. Stempel ke semua dunia ini bahwa Bitcoin itu adalah aset yang sah. Diakui Presiden Amerika Serikat. Ya. Jadi itu Diki, semoga terjawab. Pertanyaan yang bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu buat Diki. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau ini langsung banyak nih kasih. Ah, itu tuh pakai lampu, pinter dia. Dan pakai lampu. Oke, halo Bro Tim, sebelumnya kenalin nama gue Mirza. Di sini gue mau nanya, kan semua orang tahu kalau lu mulai dari bangun Aceh sampai jadi komisaris HW itu mulai dari nol kan? Ya. Misal lu harus mulai lagi dari uang nol dan lu harus kuliah. Apa jurusan yang akan lu ambil dan apa yang bakal lu lakuin dari awal kuliah sampai lulus kuliah? Itu aja, thank you. Ini pertanyaan yang luar biasa bagus ya. Kalau Bro Kakak mungkin nggak bisa jawab karena dia lulus. Kalau gua nggak lulus, jadi gue bisa jawab ini. Jurusan yang akan gua ambil, gitu kan. Gue pasti datang ke kuliah dengan satu tujuan. Kalau sekarang nih, gue dipaksa ya. Cerita itu gue dipaksa kan, suruh balik lagi dengan kondisi kuliah. Oke. Gue akan ambil jurusan yang memang gue mau pelajari isi ilmunya apa. Jadi gue tidak akan ngambil finance, gue tidak akan ngambil IT, karena itu gue bisa pelajarin semua di online. Cuman satu yang gue gak bisa pelajarin di online, hukum.
Gua kalau suruh sekarang nih lu todong gua suruh kuliah, gua ambil kuliah hukum. Karena itu ada ilmu praktikal yang gue bisa pakai di setiap negara yang punya hukumnya sendiri. Jadi jawabannya adalah gue akan ambil kuliah hukum, tapi gue akan tetap kerjain apa yang gue kerjain sekarang. Gue akan tetap berdagang, gue akan tetap berinvestasi, dan gue akan tetap mainin game yang gue mainin sekarang. Tapi bedanya kalau ditodong suruh kuliah apa, gue jawabnya kuliah hukum. Gitu. Kalau Bro Kakak mungkin ada pandangan lain? Ya ini kebetulan saya juga lagi daftar kuliah hukum sebenarnya. Oh, dia juga lagi daftar ternyata. Iya. Agustus udah kuliah juga. Oh, udah mulai kuliah. Jadi sama sih ya. Saya background dari finance, kuliah juga finance. Tapi saya pribadi setuju sama Bro Timothy tadi. Finance itu seperti teman-teman practical things to do in your life. Jadi nggak perlu dipelajari sampai major degree ya. Itu finance itu tentang behavior teman-teman. Jangan perlu dipelajari lah. Kamu setiap hari mungkin kamu tanpa finance degree ya kamu bisa kelola uang jauh lebih bagus daripada orang yang mungkin S3-nya sampai finance. Jadi saran saya ambil sesuatu yang technical, practical dan memang terlalu sulit buat kamu pelajari sendiri. Karena pada dasarnya yaitu semua yang saya pelajari di kuliah endingnya kebanyakan juga belajar sendiri. Jadi mending cari sesuatu yang kamu nggak bisa belajar sendiri, apapun itu, ya. Jadi jangan ambil sesuatu yang menurut saya pribadi ya, kamu bisa pelajarin sendiri. Fokus ke sesuatu yang kamu sulit untuk itu bisa belajar sendiri. Ya, contoh misalnya, gua nggak kuliah finance, tapi lu cari dosen dimanapun Indonesia, luar negeri juga boleh, lu suruh hitung-hitungan sama gua di belakang pakai Excel. Gua yakin gua lebih pinter. Gua nggak butuh gitu. Gua nggak butuh ilmunya, semuanya bisa dipelajarin secara gampang, secara online. Cuman satu yang sulit dipelajarin. Karena itu hyper lokal. Jadi kalau gua tinggal di Amerika, gua akan kuliah hukum di Amerika untuk pelajarin hukumnya Amerika. Gua kuliah di Indonesia, gua akan ambil hukum Indonesia untuk pelajarin hukum Indonesia seperti apa. Semoga menjawab ya. Kamu akan belajarin nanti banyak orang-orang besar yang akhirnya kuliahnya hukum. Contohnya teman-teman kita yang di exchange juga banyak ya. Yang awalnya S3-nya udah sampai S3, tapi S1 lagi kuliah hukum. Even partner-partner gue di Holy Wings juga banyak. Yang belakangnya itu SH sebenarnya. Ya. Jadi semoga menjawab. Kasih tepuk tangan dulu. Pertanyaan bagus. Ada pertanyaan lagi? Nah, ini boleh. Oke. Halo Bro Tim, nama Bro Kakak. Nama saya Brian. Saya dari Bandung dan udah beberapa kali pernah ketemu sama Bro Kakak juga sih. Jadi pertanyaan saya itu kan dunia itu berputar, evolusi. Nah, sekarang kan udah masuk ke industrinya AI. Jadi mulai banyak kuliah yang menyediakan mata kuliah AI. Nah, saya tuh bingung apakah worth to try atau pandangan Bro Tim sama Bro Kakak ke mata kuliah AI ini gimana sih? AI apa yang diajarin? Kan satu gini. Lu ambil kuliah AI, mau dimanapun, Nvidia tuh keluarin course gratis. Kalau lu emang mau belajar, itu ada di website Nvidia, gratis. Dan dosen manapun di negara ini, itu gak akan lebih pinter dibanding yang bikin course-nya Nvidia. Jadi jawabannya itu isinya pasti gak ada isinya semua. Sama kayak lu kuliah sistem informasi lah, kan gue juga pernah semester 1. Semester 1 baru awal mulai IP gue 4. Dibelajarin hello world gitu. Itu gue SD udah bisa. Itu semua telat. Sampai dia jadi materi itu telat. Kita pun di Akademi Kripto itu berkali-kali ditawarin sama berbagai kampus untuk bikinin kurikulum mereka. Kenapa? Karena mereka telat. Ilmunya pasti telat. Ilmu yang praktis lu bisa dapet itu cuma dari belajar sendiri dan reiterasi sendiri. Jadi kalau misalnya lu sampai ke ujung dari ilmu, itu gue sebutnya namanya specific knowledge. Ilmu yang spesifik itu tidak bisa dipelajarin di kuliah. Contoh, market itu adalah salah satu contoh ilmu yang spesifik. Tidak ada rumusnya. Ini lu bisa tanya Bro Kakak. Kita itu bahas setiap hari, tukar pikiran, berdebat soal aset yang mana, portofolio seperti apa, itu setiap hari. Mana yang kira-kira optimal, mana yang tidak optimal, itu tidak ada rumus bakunya. Kayak market itu adalah gabungan antara seni dan juga science. Art sama science, gak bisa lu pisah. Jadi domain yang punya specific knowledge seperti itu tidak bisa lu harapkan lu belajar di kuliah. AI itu specific knowledge. Itu di ujungnya keilmuan sesuatu. Kripto itu juga specific knowledge. Lu cari kayak kuliah blockchain, lu gak bakal belajar banyak.
Kenapa? Karena ilmunya berkembang. Contohnya, language model 6 bulan lalu sama sekarang itu cara programmingnya beda sekali 180 derajat. Cara learningnya beda sekali. Gimana cara kamu expect itu jadi kurikulum 4 tahun, kamu kejar itu, nggak bisa. Jadi menurut saya pribadi sama, tetap opini yang tadi, nggak ada gunanya. Kalau Bro Kakak? Jadi kalau mau ambil ya spesifik knowledge seperti itu, mending langsung ke luar negeri. Kenapa? Karena saya pernah hitung dan juga pelajari skemanya, pendidikan di Indonesia itu terlambat kurang lebih ya 4 tahun dari yang ada di luar. Jadi setelah kamu belajar di sini, ya, yang di luar negeri itu udah keluarin sesuatu yang baru. Plus teknologinya juga berevolusi jauh lebih cepat daripada yang teman-teman bisa bayangkan. Jadi kalau memang punya keraguan, ya mending nunggu dulu ya, setahun, terus kamu secara objektif lihat kira-kira kamu cocoknya di mana. Karena in the end of the day, banyak hal ini yang tidak sesuai ya, antara teorinya dengan praktiknya. Market pun juga sama. Kita kasih banyak teman-teman modul, buku, pembelajaran, live, anything. Tapi market itu kan pola historinya, terutama di crypto, every single seconds changing. Jadi apa yang kita pelajari di pola 2018, 2021, nothing's applied today. Apalagi kalau kamu memproyeksikan 4-5 bulan ke depan, 4-5 tahun ke depan juga. Jadi teman-teman harus pahami bahwa banyak hal ini yang harus teman-teman benar-benar pelajari sendiri. Jadi tingkatkan kepekaan terhadap segala hal, terutama dengan hal-hal yang ada di sekitar kalian, dan komunikasikan ya dengan komunitas. Jadi teman-teman harus punya teman buat belajar, teman buat sharing, dan jangan pernah puas sih tentang apapun yang kalian pelajari. Karena ilmu itu selalu berkembang. Sama juga seperti saya, dengan apapun yang saya pelajari ya rasanya selalu kurang ya. Jadi saya nggak pernah ambil stance atau posisi yang mana saya merasa cukup ya dengan apa yang saya pelajari. Teman-teman pun juga harus memiliki mentalitas yang sama. Ya, jadi selalu cari sumber tuh dari diri sendiri, dari penasaran diri sendiri. Kalau lu nggak penasaran sama domain tentang AI, contohnya sekarang, lu mau AI tapi lu belum tahu Nvidia itu punya course gratis, forget about it. Lu nggak jago di AI, bakal ada orang yang kejar specific knowledge itu. Lu harus cari yang bikin lu penasaran, lu nggak pernah mau berhenti belajar, dan menurut lu sangat menarik. Dan kripto itu menurut gua semua hal itu sangat menarik. Ketika pertama kali gue bisa transfer ke luar negeri terus hilang, itu menarik banget buat gue. Belajarin. Transfer kemana itu bro? Luar negeri banyak. Kemana? Banyak, Thailand, Cina. Oh, Ya. Itu sangat menarik. Loh, nggak perlu Swift loh, nggak perlu lewat Swift. Kalau bank kan pakai kode Swift tuh transfernya. Lo ke BCA, suruh ganti escrow pakai USD, itu transfer pakai Swift. Ada kodenya, masukin Singapura sekian. Ketika itu pertama kali gue coba dan hilang uangnya, wah ini gue bilang ini masa depan ini. Jadi ini cross border payment tanpa remittance. Dan ini Bro Kakak sering kan, kita sering berdua ketemu orang-orang banyak yang baru. Lo tau gak kalau gue jelasin kayak Bitcoin itu adalah cryptocurrency. Mereka gak tertarik. Ah udah lain, gue udah kaya triliuner gitu kan. Ada teman gue udah punya properti 50T gitu kan. Nggak menarik buat dia. Tapi ketika gue jelasin, ini adalah aset yang gak bisa diambil siapapun, bisa pindah sedetik. Mereka langsung melongo. Oh gimana tim itu? Nah, karena itu use case yang sangat menarik. Apalagi di negara-negara yang kalau gue ngomong kayak seperti Nigeria, Turki. Itu sangat-sangat menarik. Kalau lu misalnya orang-orang di sini, gue drop di tengah-tengah Afrika, gue kasih 10 triliun, mau ngapain? Beli emas kah di sana? Beli properti, beli gedung, apa yang lu bisa beli? Nol yang lu bisa beli. Tapi dengan Bitcoin, lu berani beli Bitcoin 10 triliun. Karena US aja udah beli gitu loh. Ya, jadi itu adalah aset masa depan menurut gua. Ini akan merubah banyak sekali, dari payment, remittance, store of value. Gua sama kakak tuh dalam misi untuk mencari store of value, ya kan? Ya, Sampai benar. sekarang. Sampai kemarin, kita masih coba Yes. cari. Kita cari loh, semua plus minusnya setiap, kita tuh bukan cuma orang kripto, kita coba cari semua aset. Kita udah pikir berkali-kali. Ya. Hasilnya apa sih aset-aset itu? Contoh, bonds. Bonds itu bagus kalau depresi. 1930 bonds bagus. Tapi dalam 10 tahun bonds tuh pasti 100% minus lawan real inflasi.
Properti kalau lu hitung maintenance cost-nya sama biaya memperbarui propertinya, itu nggak sebanding. Itu cuman sekitar 4,5% realnya. Global ya. Kita udah cari semuanya. Ya. Dan emang yang paling tinggi, kita nggak bisa ngomong paling stabil ya, karena baru 15 tahunnya. Tapi at least yang kita percaya ke depannya paling besar ya cuman ini gitu. Yes. Jadi gua sendiri pun gini, bikin duit is one thing. Gua yakin di sini pasti ada yang pengusaha. Ada yang usaha di sini? Dulu pengusaha punya bisnis? Nah, yang punya bisnis, kalian tuh punya mesin yang bikin uang gitu, yang lu bisa scale sampai infinity. Bikin uang tuh banyak orang bisa, tapi nyimpennya itu nggak banyak yang bisa. Buat kalian yang punya bisnis, kalau gua tanya seperti ini, datanya, kalian tahu nggak? Perusahaan tuh di S&P 500, itu 500 perusahaan paling besar di US. Rata-rata lifespan-nya kalian tahu nggak berapa tahun? Bisnis global, ada yang tahu? Jawabannya adalah 20 tahun. Jadi kalau lu punya bisnis, itu cuman tahan, kalau nyampe S&P ya, ini bisnis luar biasa besar kayak Nokia dan lain-lain. Itu cuma 20 tahun rata-rata tahannya. Apple tuh 20 tahun dari sekarang belum tentu ada. Jadi kalau lu perhatiin indeks dari 1920 sampai sekarang, itu berubah indeksnya. Dulu tuh paling atas tuh steel, kereta api, sekarang tuh udah berubah jadi AI. Ntar nextnya ini bakal berubah, Nvidia ini bakal hilang semua. 100 tahun lagi nih indeksnya bakal berubah semua. Jadi itu yang kalian harus pelajari, bahwa simpan uang tuh nggak segampang itu. Jadi kita harus cari cara paling efisien ketika udah punya uang untuk nyimpennya. Sama kan kalian kerja buat uang kan? Ada yang kerja di sini, ada yang kerja di sini? Kerja kantoran? Nah, kalian kan kerja buat dapat uang. Tapi setelah dapat uang itu uangnya kemana? Itu kan pertanyaannya selalu. Itu yang dari gua kecil, gua pikirin, kenapa bisa besar uang gua? Karena setiap kali gua dapat duit dari cuma 2 juta, 3 juta, 4 juta, gua mikir uangnya ini kemana? Apakah kemakan sama inflasi? Kemana uangnya? Jadi harus cari something yang lu bener-bener tertarik untuk interested. Nah, Bro Kakak mungkin bisa cerita dia itu mulainya gimana? Kenapa dia tertarik pelajarin ini sampai dalam? Jadi yang menarik dari Bitcoin ya, kita ngomong, Bitcoin itu nggak punya variance. Berbeda dengan aset kelas yang lain. Let's say, property. Di tempat saya tinggal dulu, ya, properti itu hampir kayak nggak ada harganya. Tapi teman-teman hitung sepetak tanah di sini berapa harganya. Saham pun juga sama, ya. Kalau milih invest di saham Amerika atau saham di Indonesia, orang pasti lebih pilih invest di saham Amerika. Tapi Bitcoin itu tunggal, ya, entitas yang hanya satu. Orang di Nigeria, orang di Turki, orang di Zimbabwe, itu cuman punya satu pilihan kalau di kripto, cuman beli Bitcoin. Tapi pertanyaannya, apakah orang di India bakal beli tanah di Alam Sutra? Jawabannya enggak. Apakah orang di Norwegia punya akses untuk beli saham di Indonesia? Jawabannya enggak juga. Tapi satu yang mereka bisa beli, mereka tetap bisa beli Bitcoin. Bonds pun juga sama. Aksesnya sangat sulit. Coba teman-teman beli bonds di Singapura. Hampir nggak bisa. Tapi kripto, ya, Bitcoin to be exact, dengan valuasi yang ada saat ini, plus barrier to invest saya bilang, itu sangat kecil. Jadi bayangin semua orang di dunia bisa pooling uang ke satu tempat yang sama, tanpa adanya barrier apapun, ya mereka bisa tukar fiatnya, bisa pakai DEX juga, boom, ya mereka bisa taruh uangnya di satu tempat yang sama. Jadi itu yang membuat kripto Bitcoin itu sangat menarik untuk dipelajari. Kalau teman-teman bandingkan dengan aset yang lainnya, ya, yaitu adalah Bitcoin itu tunggal. Aset-aset yang lain itu punya variance, dan variance itu yang membuat, ya, aset itu nggak bisa terkonsentrasi investasinya, terpecah-pecah, dan relatif juga nilainya. Ya, sama aja ya saham Amerika sama saham Indonesia. Nilainya itu relatif sama-sama sahamnya. Tanah di Alam Sutra sama tanah di SCBD. Saya pilih tanah di SCBD, ya. Tapi pertanyaannya, orang di New York pun juga nggak mau beli tanah di sini buat apa? Sementara Bitcoin bisa untuk store of value, bisa sebagai alat untuk transfer of wealth. Jadi fungsinya banyak, entitasnya satu. Itu setuju banget ya. Kita bahas soal variance. Dimana
yang Bro Kakak gambarin tuh gambaran paling bagus lah. Ibaratnya orang New York mana sih yang mau beli tanah di Alam Sutra? Nggak banyak gitu. Orang mana di Manhattan mau beli tanah di Bali? Nggak banyak. Mungkin untuk villa satu mungkin iya, cuman nggak banyak. Dan lu kalau lu orang Nigeria, nggak mungkin lu bisa beli bonds di Singapura. Di sini coba gua tanya, ada yang punya nggak bonds MAS-nya Singapura? Bayangin. Ada yang punya saham Indo nggak? Gak usah malu, nggak apa-apa. Nah kan mulai ngaku kan, nggak apa-apa. Kalian tahu nggak, kalau kalian beli treasury bills yang resikonya 0, di Singapura tuh bisa pakai SGD, itu kalian bisa bungain 6,5% lagi. Itu realnya ke Indo itu sekitar 14-15%. Itu lu ngalahin semua saham Indo loh. Tanpa ada drawdown ruginya. Ini gua kasih tahu nih sekarang nih. Lu beli bond CMAS. Karena itu Norway belinya itu. Gue juga ada untuk dana darurat gue. Tapi bisa nggak kalian beli? Gue tanya. Ada yang punya private bank di Singapura? Itu akses. Orang paling kaya di Nigeria mungkin bisa bro beli. Orang paling kayanya. Tapi orang biasa di Nigeria bisa beli nggak? Nggak bisa. Jadi Bitcoin itu nge-unlock yang namanya akses. Semua orang punya hak yang sama untuk membeli. Presiden US bisa beli, kalian di sini bisa beli. Kalian mau kaya di saham US, ada yang main saham US? Kalau lu main saham US, lu tinggal cari aja Nancy Pelosi Stock Tracker. Itu kongres di US. Lu ikutin, lu copy trade dia aja ngapain? Lu akan beat S&P by 4 kali lipat. Jadi udah banyak cara nyari duit di dunia itu banyak. Cuman lu punya aksesnya nggak ke sana? Akses apa yang paling gampang? Itu tadi yang bikin USDT, Paulo itu baru bikin statement menarik bro. Dia bilang bahwa dia mau ada project di Afrika. Dia mau bikin kayak kios, pakai panel surya yang paling efisien di atasnya. Jadi warga sekitarnya bisa dapat listrik di sana, tapi bayarnya pakai Bitcoin atau USDT. Itu nggak bisa di-unlock kalau pakai mata uang Nigeria. Nggak bisa. Mata-mata uang di Afrika nggak bisa unlock itu. Kenapa? Karena nggak stabil currency-nya. Jadi semoga menjawab ya, itu jadi kepanjangan melebar kemana-mana. Tapi intinya adalah, kripto itu salah satu specific knowledge yang gue punya. Kalau tanya gue tentang AI, gue dapat gambaran. Gue tuh nyoba GPT itu udah lama sekali. Gue sama Bro Kakak tuh selalu saling sharing. Model mana yang paling canggih dan cara promptnya, cara ngebalikin promptnya seperti apa. Tapi kita kalau ditanya suruh bikin, kita bakal meleng, nol besar. Kita nggak ngerti apa-apa, cara bikinnya kita nggak ngerti apa-apa. Gue ngerti konsepnya, tapi lu suruh gue bikin, gue nggak bisa bikin. Gue nggak cukup tertarik untuk bikin, gue cuma manfaatin teknologinya. Itu beda banget. Tapi buat kalian yang punya specific knowledge di sana, itu silahkan. Gue kasih contoh yang kalian lebih gampang ngerti lah. Bikin sebuah konten. Itu adalah domain yang tidak bisa dipelajari di ilmu komunikasi. Itu specific knowledge juga. Untuk tahu audiens sukanya apa, mereka dengerinnya kalau ngomongnya seperti apa, tonalitas ngomongnya seperti apa, itu specific knowledge, itu nggak bisa diajarin. Jadi carilah specific knowledge dan harness sampai paling dalam. Itu saran dari gue. Oke, next question. Nah ini boleh. Kenapa pakai lampu semua, pakai lilin lu malah sekarang? Ini gue agak sedikit nervous karena gue pertama kali ketemu mentor yang udah ngubah hidup gue. Gue di sini Kasih mau tepuk tangan nanya. dulu, biar gak gugup dia. Oke, di sini gue mau nanya pertanyaan penting. Sekarang gue udah berhasil ngubah porto gue dari yang kecil sampai sekitar 5 miliar ke atas. Dari kripto. Dari berapa? Dari 49 juta. Kasih tepuk tangan, lihat deh. Hidupnya berubah. Ya. Oke lanjut. Awalnya gue pengusaha, gue dagang juga sama kayak Bro Tim juga awalnya. Setelah itu gue benar-benar suntik mati perusahaan F&B gue yang sekarang masih running, perusahaan manufaktur gue. Itu gue masih running. Yang mau gue tanyain di sini, apa yang harus gue lakuin dengan porto gue yang sekarang? Karena banyak banget orang yang nawarin buat invest, dan banyak juga orang yang udah nawarin gue buat jadi speaker juga di Malang. Ya. Gue di Malang terkenal sebagai perwira kripto di Malang. Oke. Itu aja sih. Saran Terima dari kasih. gue ya. Saran dari gue, oke. Lu manufaktur apa?
Konveksi. Konveksi. Iya. Lu fokus di sana ya kan sekarang? Iya. Lu fokus di manufaktur konveksi dan lu sekarang punya uang dari hasil konveksi itu yang lu investasikan. Tapi gue sekarang full time trader. Oke. Iya. Lu full time lu udah nggak lakuin konveksi lagi? Masih tapi udah nggak terlalu gue iniin. Oke. Masih lebih ke partner ya. Oke. Jadi ini orang yang udah ngubah 49 juta jadi 5 miliar. Harus ngapain? Pasti banyak yang akan nawarin lu. Oh, gue Iya, punya betul. bisnis coffee shop, gue punya bisnis ini. Itu hal pertama yang lu lakukan adalah tolak semuanya. Karena gue bilang tadi, bisnis yang nyampe S&P 500 aja, itu 20 tahun mati. Bisnis itu tidak seseksi itu. Saham tuh tidak seseksi itu. Ya. Gue ngomong di sini sebagai pelaku usaha. Contoh deh, venue ini aja. Siapa berani betting ini masih ada 20 tahun lagi? Gue nggak berani betting ini masih ada lagi. Paling udah berubah jadi yang lain. Karena bisnis itu sulit sekali. Punya tempat, nggak tahu ini beli atau nyewa atau kerja sama sama Alam Sutra, sewain ke orang, kalau itu pun kalau ada yang mau. Bisnis itu sulit sekali. Jadi ketika lu udah jackpot kayak gitu, lu harus pikir untuk jaga duitnya. 5 miliar tuh buat orang biasa itu bukan duit yang kecil. 5 miliar itu lu bunganya 10% aja, itu 500 juta per tahun. Kalau gue jadi lu, gue cari 10% aja tiap tahun. Itu hidup gue udah enak sampai gue mati. Nah kalau lu tadi bilang, lu diundang sebagai speaker, sebagai apa untuk sharing ilmu lu, dan lu suka di situ, mending menurut gue fokus di situ. Lu terima gitu. Oh ada speaking gig 10 juta, 20 juta, cuma buat ngomong di depan doang kan. Itu ambil aja. Ya buat lu jajan sehari-hari. Tapi portofolio lu ini jangan lu keluarin kayak 1 miliar buat bisnis, jangan. Jangan pernah. Cari return yang aman 10-20%. Kita ngomong Bitcoin deh, kita potong CAGR target gua 20% ya. Itu 5 miliar di 20%, itu 1 miliar setahun. 80 juta sebulan. Lu udah jajan bebas itu. Hidup lu selesai. Jadi jangan fuck it up untuk lu mau doublein ke 10 terus hilang. Jaga, karena gue lihat banyak sekali yang kayak begitu. Ini dari zaman sebelum di kripto ya, dari gue sebelum di saham, teman-teman gue banyak muter duit dari, sebenarnya kayak dia persis. Jarang nih bisa kayak dia. Dari 30 juta sampai puluhan miliar, terus stabil gitu loh. Gak ditarik turun. Rata-rata orang yang dari kecil sampai besar sekali uangnya, itu balik ke nol lagi kebanyakan. Jadi jangan sampai balik ke nol, jangan terima investasi bisnis apapun. Karena bisnis tuh nggak segampang itu. Gue juga pelaku bisnis iseng-iseng. Kalau gue lagi pengen bikin restoran, gue bikin. Lagi pengen bikin apa, gue bikin. Tapi nggak gampang. Bisnis tuh benar-benar nggak gampang. Saran dari lu bro mungkin? Nice t-shirt ya. Jadi sama ya. Kalau kamu udah cukup pantas ya untuk mendapatkan, ya cukup pantas untuk mempertahankan. Jadi saran saya jangan hilang, rendahin ekspektasimu, dan orang selalu kalau udah ya punya big win di market, itu tandanya kamu sampai terus nanti ini akan bisa cari penghasilan di market. Entah apapun formatnya ya. Entah untuk trading, entah untuk investing, entah untuk apapun itu. Jangan diversify. Karena saya pribadi 100% di market ya sebenarnya dari dulu. Karena saya udah lihat hasilnya dan ketika saya udah tahu hasilnya, ya nggak ada return terbaik selain teman-teman hanya survive di market. Dan saya pribadi punya rules untuk satu yaitu never lose money. Ya, jadi memang saya nggak se-ekstrim Bro Timothy, tapi saya selalu punya rules, saya jangan sampai mati ya. Karena itu ya saya bisa bertahan dari waktu ke waktu. Jadi rendahin ya ekspektasinya dan jangan kehilangan semuanya karena memperoleh puluhan juta ya menjadi miliaran itu jauh lebih mudah ya daripada nanti udah miliaran ke puluhan miliar dan seterusnya. Ya makin lama pun ekspektasi kita juga makin rendah ya tentang return dari portofolio. Maka dari itu mentalnya harus disamain, mentalnya nggak bisa disamain, gameplaynya juga nggak bisa disamain, mental modelnya untuk kamu nahan itu juga harus beda. Karena dulu mungkin
Porto puluhan juta ya, sehari floating ratusan ribu sampai jutaan. Sekarang kamu kalau on position in the market ya, floatingnya itu pasti ratusan juta per minggu. Nanti kalau udah puluhan M, floatingnya miliaran bisa setiap hari. Yaitu gimana psikologisme ini tetap menjaga, karena kan kamu came from nothing ya kalau 49 juta itu. Selalu mikir, wah banyak banget loss-nya. Kalau sama hidup saya yang dulu ini udah cukup banget ya sama yang dulu. Tapi jangan lihat ke belakang ya, selalu lihat ke depan. Karena kalau kamu lihat ke belakang terus ya, wah dulu saya started from nothing. Banyak juga orang started from nothing juga. Sampai kapan kamu akan terus melihat ke belakang ya? Oke, saya udah punya cukup nih ya, tapi kamu harus lihat ke depan dengan merendahkan ekspektasi yang kamu miliki. Itu sih. Semoga terjawab ya. Oke, terima kasih. Oke. Nextnya pertanyaan itu yang di belakang tuh. Halo, salam kenal. Nama saya Joy. Pernah ngobrol sekali sama Prof. Kakak. Pertanyaannya adalah, Yang dari Medan bukannya? bukan dari Jepang, Prof. Oh, dari Jepang. Mirip ya Medan sama Jepang. Udah. Oke. Ini pertanyaan dari salah satu videonya Bro Tim. Kan kunci buat dapatin apapun itu, setiap pintu yang tertutup itu ada kuncinya. Ya. Kita harus cari kuncinya. Jadi setelah itu gue cukup mempertanyakan apa itu kuncinya. Karena Bro Tim gak pernah secara spesifik kasih tahu jawabannya. Ini beberapa kesimpulan yang gue dapatin. Pertama itu preparation. Kedua itu key itu ternyata singkatan dari keep educating yourself. Terus focus on your personal development to make a fortune. Nah, pertanyaannya apakah kesimpulannya sudah betul dan mohon untuk ditambahkan atau dikoreksi. Terima Oke. kasih. Itu gila, semua yang keluar dari mulut gue dibedah sampai sedalam itu ya. Jadi jawabannya itu adalah ucapan dari mentor gue. Mentor gue pernah ngajarin ke gue, Tim, di semua pintu yang tertutup itu selalu ada kuncinya. Kuncinya itu berbagai macam. Kuncinya itu bisa orang lain. Bisa situasi tertentu, bisa krisis yang sedang hadir. Tergantung masalahnya apa. Kalau masalahnya itu duit, kuncinya udah sering gue bagiin kan. Kurangin arogan, belajar yang banyak. Contohnya, orang yang arogan tuh apa? Balik lagi nih, gue lagi berak kan. Gue scroll TikTok, keluar lagi. Apa waktu itu orang bilang, Timothy kaya dari jadi sales. Ya mungkin pas dulu kali ya. Ya kan, Timothy kaya dari jadi sales. Tradingnya apa lah gitu. Satu, gue bukan trader. Satu, gue gak trading. Dua, semua orang bisa buktiin lah, dia juga bisa buktiin di sini capital gain gue tuh sebesar apa dibanding apa yang gue dapat dari seumur hidup gue menjual sesuatu ya, dari restoran, dari klub malam. Capital gain gue lebih besar kayaknya per tahun even dibanding net profitnya Holy Wings Group. Lebih besar. Jadi kalau itu lu anggap itu sebagai sales juga ya, boleh lah. Ya. Tapi intinya kalau kuncinya untuk sukses itu simple, arogansinya kurangin. Karena orang itu gue gak percaya banyak yang sebodoh itu sebenarnya bro. Orang tuh gak sebodoh itu, cuma mereka overly arogan. Mereka pikir mereka lebih tahu dari mereka sebenarnya, itu problemnya satu. Dua, males. Udah dikasih tahu apa, gak mau dengerin. Dua, itu orang males. Ya. Tiga itu beneran bodoh. Udah dikasih tahu, gak mau dengar. Gak kasih tahu gak mau dengar, gak mau dengar. Itu kuncinya, kalau mungkin pertanyaan sukses. Tapi yang waktu konteks gue ngomong itu adalah jangan takut kalau ada masalah di hidup lo. Kalau ada krisis, karena bisa jadi krisis itu sendiri kuncinya. Atau kuncinya itu bisa berupa orang yang ngebantu lu di saat lu susah. Tapi di setiap masalah yang ada di hidup, di setiap pintu yang tertutup, itu pasti ada kuncinya. Lu tinggal perlu cari kuncinya, pasti pintunya kebuka. Itu maksudnya. Oke, semoga terjawab. Oke. Mungkin Bro mau tambahin? Dan aksi itu lebih penting daripada sekedar rencana.
Karena saya selalu percaya ketika kita berencana, Tuhan tertawa. Ya. Mungkin banyak yang mikir saya ini orang yang banyak planning. Enggak. Ya. Antara saya sama Bro Timothy ini malah lebih banyak Bro Timothy yang memikirkan sesuatu. Saya ini asal ngerjain aja. Ya. Tapi apakah teman-teman pernah ya satu pun ya di yang kalian lakukan itu sesuai dengan perencanaan kalian? Yang ada ya antara jauh lebih buruk atau jauh lebih bagus daripada ekspektasi kalian ya. Jadi pentingnya untuk perbanyak aksi ya daripada hanya cerita-cerita atau hanya berencana. Saya pun juga bukan di keadaan yang selalu enak sebenarnya. Pasti ya semua orang sama aja. Tapi ketika saya dulu struggling, ya, saya tuh nggak pernah planning apapun. Ya, saya hanya lakukan yang terbaik hari ini, yang terbaik hari ini, yang terbaik. Bahkan besok pun nggak pernah kepikiran besok itu seperti apa. Saya bangun pagi, saya langsung kerja, tanpa ekspektasi, tanpa ngeluh, tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Karena di era media sosial yang ada sekarang, orang gampang bikin cerita bohong. Ya, terus kamu fell into the trap. Kamu merasa bahwa kenapa saya ini kurang. Padahal kamu kalau kamu bandingkan sama kamu yang kemarin, kamu jauh lebih bagus sekarang di sini ya. Mau kumpul sama orang lain, mau networking, mau ngerjakan sesuatu yang positif. Mungkin lebih bagus daripada kamu yang kemarin-kemarin. Jadi jangan membandingkan diri ya dengan orang lain. Kita pun juga kalau membandingkan diri ya dengan orang lain, yang kita pun juga merasa sangat kurang. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang kita kemarin, ya, kita ini akan jauh lebih banyak bersyukur. Ya, karena temanya Ramadan. Itu aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya, jangan malu-malu. Nah ini gue kasih kebijakan ke yang bawa mic, pilih yang mana? Kan random kan? Gue suka yang random. Nah itu. Kayak pemerintah ya kasih kebijakan. Iya. Random selection padahal sudah ditujukan. Halo, salam kenal Cek dan Prof Kakak. Jadi nama gue Christian. Jadi ada sedikit intermezzo sih sebetulnya. Dulu gue itu udah ngikutin lu Cek dari PU lah. Gue ngeliat konten lu yang saham. Gue awalnya cukup skeptis banget sama lu karena gue ngerasa ya umur kita gak jauh beda. Gue kebetulan lebih muda 2 tahun sama lu. Ya. Gue ngerasa kayak apa sih, skeptis gue. Cuman akhirnya gue sampai ngikutin AC. Wah ternyata memang semua yang lu ngomongin sesuai lah apa yang lu sampaikan gitu. Akhirnya gue ikutin. Oke, pertanyaan gue adalah, kita kan tahu ya Cek, sekarang kondisi makro ekonomi Indonesia nggak sebaik itulah. Inflasi, deflasi, government spendingnya juga sangat berkurang sekarang. Gimana sih menurut lu tips buat kita individu buat menang di market walaupun kondisi ekonomi lagi down seperti ini? Thank you. Ini kan kondisi Indonesia dan market yang kita mainin di sini kan market yang global. Jadi kalau secara makro harusnya yang dipikirkan bonds di Jerman kenapa turun, bukan Indonesia turun. Karena Indonesia itu nggak ada. Indonesia ini di global scale ya, it's nothing country. Kita tuh nggak dilihat, nggak digubris, nggak dipedulikan. Kalau mungkin untuk survive di sini ya, jawabannya kan 3. Simple. Kerja paling keras di specific knowledge yang paling ujung, tabung sebanyak-banyaknya uangnya, dan belikan aset yang di luar negeri, Bitcoin. That's it. Kuncinya cuma itu kalau mau survive di Indo. Tapi yang harus lebih diperhatikan tuh adalah yang global. Nah mungkin gue balik ke intermezzonya yang pertama. Di sini mungkin ada yang awalnya ketemu gue, kalau skeptis nggak? Angkat tangan coba, jangan malu-malu. Skeptis, oke. Nah pertanyaan gue sekarang, skeptisnya itu adalah pure dari otak kalian apa gue yang bikin sengaja untuk kalian skeptis di awalnya? Itu yang harus paham. Ini namanya mikir secara first principle. Kalau sampai lu bisa nonton sesuatu dan ada emosi yang keluar dari diri lu, skeptisme, ngerasa sama atau bisa lebih, itu adalah emosi yang di-trigger dari apa? Bias heuristik manusia. Gue pelajari dari kecil setiap biasnya manusia itu apa. Apa yang bikin mereka tik, apa yang bikin mereka marah. Kalau gue bilang anjing, tadi yang lagi main HP langsung lihat sini. Itu heuristik bias manusia. Gue tahu cara manusia itu gerak kayak gimana. Cara pikirnya apa, cara maininnya gimana, cara tarik string di badannya gimana. Itu yang bikin gue bisa nyampe ke titik gue sekarang. Gitu.
Jadi semua yang gue bikin tuh nggak ada yang tidak sengaja, tiba-tiba. Semua itu dipikirkan sangat matang, kayak Bro Kakak bilang. Dia mungkin bilangnya dia nggak planner ya untuk kalian ya, tapi ya dia adalah eksekutor paling matang yang gue pernah ketemu. Eksekusinya mateng banget, ya. Jadi untuk lu bisa survive di dunia yang seperti sekarang, lu harus jadi manusia yang lebih pinter. Lu harus jadi pribadi yang tahu dunia itu bergeraknya kemana. Indonesia kebijakannya seperti apa? Apa yang kita bisa lakuin nih di era seperti sekarang, di kondisi ekonomi yang menurut orang jelek. Menurut orang jelek, tapi gue sama Bro Kakak baru aja aku akuisisi deal besar. Baru 2 hari yang lalu. Relatif jelek itu. Ada yang lihat jelek itu sebagai kesempatan, ada yang lihat, kan gue selalu ajarin, krisis itu adalah kesempatan. Chaos is always a ladder, tangga. Ada krisis nih, banyak orang susah, banyak orang mati, itu tangga. Lu bisa naik ke atas. Karena di society ini, hierarki itu dibikin seperti itu. Cara lu naik ke jenjang selanjutnya adalah lu harus bisa lompatin krisis itu. Antara lu di bawah mati atau lu naik tangganya ke atas. Itu kalau dari gua. Dari Bro Kakak mungkin untuk survive di ekonomi yang buruk ini. Terus terang keadaan makro terutama di Q1 ini banyak di luar prediksi banyak orang. Ya, terutama saya juga, saya pribadi. Karena wajar ya. Market itu memang dalam jangka pendek pergerakan itu sangat random. Kita berusaha yang terbaik untuk menyampaikan informasi yang ada. Meskipun yang terbaik belum tentu selalu benar. Tapi kan balik lagi ya, kita sebagai trader, kita sebagai investor, market participant, hal yang harus kita kendalikan itu nomor 1 adalah risiko. Ya, dari banyaknya outlook ya yang kita berikan, proudly ya, we said bahwa lebih banyak yang benar. Ya, jauh lebih banyak yang benar daripada yang miss terkait dengan timingnya. Ya, itulah mengapa teman-teman ini harus bisa ya menjaga yang namanya risiko, terutama dalam keadaan makro yang tidak menentu seperti ini. Hampir saya bilang 95% atau lebih pelaku pasar sekarang expect market ini akan sangat bullish setelah Trump menjabat. Ternyata ya out of nowhere tarif ya, yang mana itu juga tidak di-expect banyak orang. Tapi ya kita sebagai market participant ya kita harus melakukan yang namanya adjustment. Ya, melihat peluang, mengeksekusi peluang tersebut. Ya, dan juga mengatur risikonya. Supaya tetap bisa survive di market. Jadi survive ya itu kuncinya supaya kita bisa bertahan ya, dalam jangka panjang. Orang yang paling jago di market adalah orang yang paling jago baca manusia lain. Karena market itu adalah game di mana lawannya itu semuanya manusia. Ya beberapa pakai algo, tapi yang bikin algonya kan manusia. Kita bisa cek thought prosesnya seperti apa. Jadi orang yang paling mengerti manusia itu yang paling mengerti market financial. Market financial itu apa sih? Contoh kayak technical analysis itu apa sih? Kan ini kalian banyak yang gak pernah dijelaskan kan. Simpelnya gitu. Apa sih support itu? Apakah itu garis yang digambar? Bukan. Support itu apa? Itu kan orang yang dulunya beli di atas terus nyangkut. Itu support. Orang yang pernah beli di atas, titik paling atas, dia nyangkut. Dia belum jual asetnya turun, asetnya naik lagi, orang yang nyangkut ini gak bakal ngapain. Please, ada yang pernah gini gak? Please BP aja gue jual lagi kok koinnya. Itu kan. Jadilah gambar itu. Itu semua cuman biasnya manusia. Ketakutan dia rugi. Di sini ada gak yang pernah beli aset, ya kan? Ketika turun tuh kalian panik. Ketika udah mendekati BP, bahkan belum BP, kalian udah jual. Karena udah gak mau ketarik turun lagi. 3 hari setelah kalian jual, itu terbang 2 kali lipat. Ada yang pernah begitu gak? Katakan coba. Itu kan biasnya manusia. Kognitif kan itu. Otak kalian salah cara wiringnya. Dan kalau lu bisa tahu, lu bisa tebak kira-kira manusia ini mau ngapain, lu akan dapat selalu keuntungan. Contohnya, seperti sekarang, pelaku pasar global itu tidak suka dengan hasil Donald Trump. Tapi apakah gua dan Bro Kakak jual Bitcoinnya? Tidak. Karena yang gua lihat sisi yang lainnya. Bahwa negara lain anggap ini sebagai stempel, ini yang orang gak bahas. Orang cuman, nah ini first principle thinking, cara mikir first principle.
yang kalian pikir dari itu adalah, oke ini tidak sesuai ekspektasi para pelaku pasar dan hari ini turun. Kita lihat ketika ada negara baru yang adopsi. Negara kedua, negara ketiga, negara keempat. Karena Amerika udah stempel bahwa ini sah. Stempelnya tanda tangannya itu menurut gue lebih penting dibanding apakah dia beli beneran atau enggak. Jadi itu cara mikirnya. Ketika lu tahu kira-kira manusia itu secara konsensus mikirnya apa. Ketika semua masyarakat Indonesia mikir, oke, Bank BRI ini akan turun, itu akan turun. Tapi justru di konsensus paling bawah itu, lu harusnya masuk. Jadi ini cuman sekedar psikologis. Chart yang kalian lihat itu adalah gambaran keserakahannya manusia, ketamakannya manusia, kepengenan dia untuk nggak rugi, itu semua tergambar di situ. Secara historis ya. Memang itu nggak bisa prediksi masa depan. Tapi dari situ lu bisa dapat gambarannya manusia itu sebenarnya ngapain sih dengan suatu aset. Bitcoin itu lucu loh. Gue pernah ngomong bias ini manusia di 2023. Gue bilang nanti Bitcoin 50.000 terus turun ke 35.000 terus teriak ada Bitcoin scam. Sekarang 88.000 tuh orang teriak turun gitu. Ini adalah angka impian orang 2 tahun lalu. 2 tahun lalu tuh berapa? 3 tahun lalu tuh 16.000 loh. Ini gue ngomong di sini. Ketika nanti udah 200.000 nih, terus 180.000, pasti ada media yang bilang, oh Bitcoin sudah mati lagi nih scam. Karena sifat manusia selalu sama bodohnya. Nanti Bitcoin 500.000, dia turun ke 400.000. Ini gue ngomong di sini nih, ini tahun berapa? 2025 ya, tanggal 7 Maret nih. Bitcoin suatu saat akan ke 500.000, turun lagi ke 400.000, di 400.000 orang kayak apakah ini udah akhirnya? Ntar ke sejuta lagi ya itu. Dia turun lagi ke 800.000, orang bilang Bitcoin itu scam lagi. Kayak manusia itu selalu sama. Zaman boleh berubah, tapi sifat manusia selalu sama. Kalau ada perang mereka takut lari beli emas. Kalau ada Great Depression mereka takut beli bonds. Sama, it's all the same ya. Jadi itu kira-kira gambaran market dan cara lo survive. Ada pertanyaan selanjutnya? Nah ini boleh deh, karena gue liat pakai tisu dia, kreatif. Tes. Jangan nextnya lo angkat tuh yang apa yang emas-emas itu ya. Mas, saya dulu mas tadi. Tadi udah. Yang tisu. Mana? Saya dulu mas, yang di sini tadi. Bro. Oh ya udah lu. Oke, gua kasih. Nextnya tisu ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bro Tim dan juga Bro Kakak. Perkenalkan nama saya Rasya. Saya dari Bambu Apus Jakarta Timur. Sekarang saya masih SMA kelas 12. Dan saat ini cycle pertama saya di kripto. Alhamdulillah saya yang berubah 150 juta menjadi 50 juta dalam setahun. Kasih tepuk tangan dulu. Etis ngaku dia. Jadi kita tahu kalau misalkan kripto ini mungkin industri yang besar. Sekarang aja kita bisa lihat di any sosial media itu kita bisa ketemu berita tentang kripto, influencer kripto di mana-mana. Itu sudah sangat banyak. Dan mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi itu bakal menjadi industri yang besar banget. Nah, saya kan masih SMA nih Bro Tim. Nah, kalau misalkan nanti saya kuliah, habis itu saya udah nikah, saya punya anak, misalkan saya lagi santai di rumah, terus anak saya samperin saya, ya saya mau keluar dari sekolah, saya mau fokus kripto. Nah kira-kira itu kalau misalkan Bro Tim di posisi saya, apa kata-kata Bro Tim yang bakal Bro Tim sampaikan ke anak Bro Tim misalnya kayak gitu. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan ke gue ya. Satu, lu pikir kejauhan, lu kelarin dulu SMA lu ya. Lu kelarin dulu SMA lu. Ini sama yang lebih tua di sini lu ditempeleng nanti, lu tuh kelarin dulu SMA lu. Oke. Yang kedua, kalau gue punya anak, ya kan? Ini pandangan gue terhadap dunia yang berubah. Ini masih jauh kan? Ini masih jauh, tapi ini pandangan gue yang berubah juga. Dulu gue punya pikiran kalau misalnya sebenarnya Bro Kakak banyak influence gue di sini juga di pandangan ini. Ya sebentar lagi sudah bakal punya anak. Kasih tepuk tangan dulu nih, calon ayah nih bentar lagi. Dan itu ibunya itu, calon ibunya. Gue tuh dulu mikir kalau gue punya anak, alangkah kerennya kayak dia nerusin gue punya ini apa namanya kerajaan ini. Karena gue yakin lu kasih gue asal gue nggak mati ya. Ini gue beneran jujur ya, asal gue nggak mati. Mungkin 30 tahun lagi gue orang paling kaya di negara ini, harusnya ya. Gue pengen anak gue bisa ngelanjutin kerajaan gue. Oh lu ntar lu ngerja perusahaan gue yang ini dipegang sama yang ini si A, yang ini dipegang si B, bikin konglomerasi dan semuanya. Tapi setelah
gue jalanin ini, kalau ditanya apakah gue mau nanti anak gue itu lakuin kerjaan yang sama seperti gue, jawabannya enggak. Karena enggak gampang jadi gue, ya. Ini ada teman gue nih dari SMA nih, dia tahu banget gue dari dulu dari jualan pomade, jualan minyak rambut. Jadi buat yang nggak percaya gue dulu susah nih, lu tanya nih orangnya di sini, ya. Lu mungkin ada yang berharap pengen jadi gue nggak sini? Ya, ini kan dengan pede dengan lantang ya dia angkat tangan ini. Gue kasih tahu ya, lu jadi gue nih tukeran nih badannya begini, lu langsung gantung diri ntar pulang, pasti. Gue berani potong kuping gue, lu tukeran jadi gue, lu gantung diri pasti. Kalian tuh no idea apa yang kita lakukan untuk nyampe di titik ini. Jadi apakah gue mau anak gue itu gue punya ekspektasi seperti itu? Jawabannya tidak. Gue nggak akan taruh ekspektasi apapun. Silahkan, dia bilang tadi, lu bilang kan fokus kripto, silahkan. Mau jadi pemain bola, silahkan. Ini berubah nih, ini world view gue berubah. Karena gue kalau ditanya jujur, apakah gue mau anak gue jadi seperti gue? Jawabannya enggak. Karena kasihan dia, susah nanti hidupnya. Jadi itu, tapi kalau lu kan kepanjangan tuh lu mikirnya ya. Lu kelarin dulu SMA lu. Oke, yang tisu sekarang. Oke, thank you kesempatannya. By the way tadi pertanyaannya mirip-mirip. Cuman udah diambil nggak apa-apa lah. Jadi lu sama, lu SMA, anak SMA juga? Gua kuliah. Oh kuliah, oke. Nah, gua mau nanya gini aja deh. Kan tadi lu berarti nggak naruh ekspektasi apa-apa ke anak lu kan? Mungkin ini buat bro kakak juga ya yang udah bentar lagi punya anak. Itu kayak apa yang mau kalian tanemin gitu, nilai-nilai apa yang mau kalian tanemin biar kan soalnya gini, kalian berdua nih di sini di posisi sekarang pasti dengan ada kayak suatu keadaan yang memantik gitu kan ya. Nah, di saat kalian nanti punya anak, tentu anaknya berbeda dengan posisi kalian saat ini yang pasti sudah berkecukupan segala macam lah. Nah, itu nilai-nilai apa sih yang mau kalian turunkan ke anak kalian? Thank you. Bro kakak dulu mungkin ya. Ini Jadi jadi lebih dekat nih, jadi kelas parenting ya ya, ini. kelas parenting ini. Akademi parenting nih. Iya. Dua-duanya belum punya anak nih. Tapi ini gue kasih Iya. take it with a grain of salt ya. Gue tuh Benar. belum menikah, gue belum punya anak. Gue nggak suka ngomongin apa yang belum kejadian, gitu. Tapi kalau plannya apa, ini yang bisa gue ngomong. Ya. Bro kakak coba lanjut. Iya, dua bocil tanya ini ya. Iya. Unik juga ini. Hah? Kejauhan ya mikirnya. Tapi kalau saya pribadi ya seneng ya karena anak saya cewek ya. Kenapa? Karena beban laki-laki itu terlalu berat sebenarnya. Dan Berat beban ini. untuk saya juga. Karena saya laki-laki punya saudara laki-laki juga. Saya tahu bagaimana keluarga saya ini bahkan sampai detik ini pun memiliki involvement yang begitu besar ke kehidupan saya. Bukan hanya segi dari ekonomi juga, tapi hal-hal yang lain. Jadi ketika saya juga punya anak nanti laki-laki, saya akan take charge dengan kehidupan anak saya mungkin sampai umur 20, 30, 40 tahun karena itu budayanya orang Asia. Tapi ketika saya punya anak cewek ya jadinya it's only fun ya. Saya harapnya nanti cewek lagi anaknya, girl squad ya. Jujur Karena ya, sama aku berat, juga. berat, bebannya berat ya. Terus saya kadang diem, terus habis itu kayak perspektif ya. Nanti kalau tiba-tiba punya anak gitu kayak Timothy gitu. Saya lihat ya, kayak kasihan juga ya. Masa sampai jam 3 pagi terus AI ini ya cari-cari gitu kayak kenapa nggak diturunin aja ya ekspektasinya anak cewek dan just chill ya. Karena anak cowok nanti saya juga sulit juga. Saya lihat Bro Timothy udah kasihan ya. Iya. Jadi kalau dia bilang lihat gue kasihan, gue juga sama. Kalau gue punya anak cowok, gue lihat dia juga kasihan. Iya. Bener kasihan. Lo tau pas Bybit di hack itu kan gue habis acara dari apa? Acara Indodax itu, acara Oscar ya kan. Bybit kena hack kan. Gue itu yang pertama dapat notisnya, set kan. Terus karena ke acara sana, gue kan numpang mobil dia. Laptop gue tuh ketinggalan, terus key-nya tuh di sana. Dia cuman pakai kolor udah datang ke bawah apartemen gue. Kita tuh begitu tuh kayak udah kesekian ribu kali gitu loh. Kasian, bener. Jadi kayak kalau lu pikir kayak ini hidup yang lu mau, saya mau jadi triliuner. Jangan bos, pusing.
ya. Karena bikin duit tuh satu hal, mempertahankan tuh hal yang berbeda banget. Jadi gue juga setuju tuh sama Bro Kakak. Kalau gue punya anak, mungkin gue ada preferensi. Ya. Gue ada preferensi untuk anaknya perempuan. Kenapa? Karena ya udah only fun, ayo main gitu. Mau apa? Karena menurut saya orang yang berharap ya nanti kayak oh anaknya laki-laki harus bisa ini itu. Itu menurut saya pesimisme. Karena orang yang udah cukup di hidupnya dan cukup melakukan sesuatu, dia hanya ingin memberikan ya, Ya. tanpa ada ekspektasi anaknya ya atau yang paling dekat sama dia, yaitu memberikan dia balik sesuatu. Jadi kayak utang piutang gitu. Bener-bener. Ya. Dan gue jujur ya, di hidup ini gue udah banyak lah ngeliat anak orang kaya ya. Anak yang bapaknya maksa dia kerja, sebenarnya dia nggak mau banget, tapi perusahaan bapaknya besar sekali. Itu jadinya bajingan semua. Dan gue nggak pengen anak gue tuh jadi salah satu seperti itu. Gue males ngeliatinnya. Kalau nanya mungkin kenapa mobil gue tuh supercar jejer. Mungkin di apartemen kita tuh mobil kita semua sebenarnya di bawah itu. Kenapa kita jarang gitu ikut run? Karena isinya orang begitu doang, gue males gitu. Gak ada bobot yang bisa gue omongin. Karena bapaknya yang punya mobilnya males ikut begituan juga. Jadi itu juga hal yang sebenarnya gue udah mikirin dari dulu. Apa yang akan gue mau lakukan kalau gue punya anak. Dulu gue pas gue lebih kecil 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Gue pengen gitu, oh suatu saat kerajaan gue ini sayang nih, empire gue ini kalau gak di ini. Tapi kayaknya enggak ya bro, kita kasih ke profesional aja nanti kalau udah ya kan. Fund kita di Singapura udah semua kayak, udah kita hire CIO yang profesional. Kan sudah gitu, ngapain kayak harus anak kita yang jadi, gue enggak sih. Dan sebenarnya teman-teman harus paham ya, banyak yang punya cita-cita pengen jadi Timothy Ronald gitu, terus pengen jadi saya. Padahal teman-teman juga nggak memahami bahwa diri kalian sendiri itu juga unik sebenarnya. Ya, kalian jangan gini, punya referensi boleh, tapi terlalu terobsesi dengan seseorang itu enggak, jangan. Karena kalian sendiri unik, gimana kalian mau fit in ya ke orang lain yang berbeda. Kalian pun punya jatah sukses yang berbeda, jatah bahagia yang berbeda pula. Ngapain harus disama-samain standarnya? Dan saya di titik ini sekarang dengan saya 5 tahun yang lalu, ya itu mungkin bisa tanya ke istri saya, jauh lebih bahagia yang dulu. Kenapa? Karena ketika kalian ini ya menikmati yang namanya proses, itu artinya jauh lebih luar biasa daripada ketika kalian sudah mendapatkan semuanya. Percayalah ketika kamu punya segala hal, itu semua itu rasanya biasa aja. Tapi kalau kamu menginginkan segala hal, itu rasanya luar biasa. Jadi apresiasi ke semua teman-teman di sini yang masih mau berproses sampai sekarang, ke depan juga masih akan berproses, nikmati aja prosesnya. Sama tadi juga ada yang bilang, dari 150 juta ke 50 juta. Cycle pertama untuk belajar, ya. Cycle kedua untuk memperoleh keuntungan, cycle ketiga untuk mempertahankan kekayaan. Jangan punya ekspektasi, wah karena balik lagi, ini orang bisa seperti ini, bisa seperti itu. Setiap orang itu berbeda. Ya, jangan memiliki standar yang sama, yang standar TikTok gitu. Standar Kalimasada gitu. Karena ini yang unik ya, kalau orang yang dari luar hidup gua, contohnya kalian ini kan dari luar hidup gua, nggak tahu gua secara personal, itu banyak yang gue liat kayak, wah gue pengen jadi lu gitu kan. Jangan gitu. Ya. Kalau orang yang beneran tahu kehidupan gua nih, contoh kayak teman-teman SMA gua di sini nih. Coba lu todong kepalanya, kamu mau nggak jadi Timothy Ronald? Ya ampun bos. Enggak. Mau main basket aja kan ngaso gitu kan. Enggak, pasti nggak mau. Karena nggak gampang. Itu kuncinya tadi tuh. Bikin tuh gampang banget. Kalau lu punya otak sedikit dan gak arogan, bikin duit tuh cakewalk lah. Untuk orang pintar tuh gampang. Tapi pertahanin yang susah. Ketika uang lu segunung, akan ada 1001 orang yang mau ngambil koinnya. Itu yang susah, itu game yang sulit. Itu game yang sulit tuh. Bikin tuh satu hal, pertahanin tuh hal yang lain. Bahkan pertahanin bukan cuma dari 1001 orang, dari diri lu sendiri. Ketika tadi punya 5 miliar, ada alternate universe, dia gak datang ke sini, orang yang sama, 5 miliarnya dicoba gandain, ceder, habis 0.
Banyak sekali yang kejadian hidupnya seperti itu. Bisnisnya udah oke, cuma 3 outlet, jeder 10 outlet, 0. Kena COVID 0. Kalian banyak yang tahu nggak pengusaha F&B di sini? 1 outlet laku 2019. 5 outlet yang ngutang ke bank, jeder kena COVID, ngutangnya sampai sekarang, sampai anaknya bakal ngutang, bayarin utangnya. Jangan gigit lebih besar dari apa yang kapasitas lu dikasih di dunia ini. Ujungnya itu kesengsaraan. Jangan jadi orang delusional. Lu mikir tadi bisa juga. Contoh kan, kalau orang yang awalnya skeptis itu biasanya dia delusi. Gue juga kayaknya lebih pintar dari Timothy pas dia ngajak saham. Lu tanya teman gue yang ini. Gue tuh masih di sekolah ya, orang-orang masih kayak gini, mungkin baru belajar. Gue mau ngomong kata kasar tapi gak boleh kayaknya sini mau bukber ya. Habis buka boleh Ya kayaknya. habis buka boleh, ini gak enak juga nih ya. Ada Gus Ebit juga. Gak semua tuh sama gitu, lu semua punya keunikannya masing-masing. Dan kalau lu bener-bener tanya gue secara real, apa yang gue akan lakukan untuk tuker gue balik ke gue yang dulu ya. Gue gak tahu hal yang gue tahu sekarang, gue balik ke gue yang dulu. Jawabannya adalah semua yang gue punya dan semua yang gue pernah akan punya. Pertanyaan kenapa gak lu balik aja? Jawabannya tidak bisa. Ini rawa yang lu kalau dinyemplung kaki lu ditarik ke dalam. Gak bisa. Ya. Lu gak bisa mundur dari gamenya. Ini Bro Kakak tahu persis. Gamenya ini setelah dia jabat tangan sama gue di GI, itu gak bisa mundur dia. Udah masuk dia ke rawa bareng gue, lihat mukanya udah sedih. Ya pasir hisap ya. Pasir hisap. Jadi masuknya bareng-bareng, gitu masuk. Ya. Jadi semoga menjawab pertanyaannya. Next question. Nah ini boleh. Dalam banget pertanyaannya jadinya. Dari sesi makroekonomi, parenting. Tapi boleh bebas, ini kan bukber ya, kita gak ada materi. Curhat juga boleh ya. Curhat juga boleh. Makasih atas kesempatannya. Saya yakin maksudnya secara aktual kita kan tahu bahwa lebih dari 90% uang di dunia diperebutkan oleh 10% orang. Dan lebih dari 90% uang di dunia dipegang oleh 10% orang. Jadi saya yakin bahwa yang 10% ini, 10% orang paling kaya di dunia, pasti dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang. Karena saya tahu, saya punya kesempatan untuk bertanya kepada 2 orang yang udah punya ultra high net worth. Saya mau bertanya, apa detail dari keseharian Bro Tim dan Bro Kakak? Saya yakin pasti ada detail-detail yang berbeda. Karena saya yakin detail yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Dan itu detail-detail itu mulai dari either dari sebelum kita tidur, saat kita bangun tidur, mungkin fokus saat kita sebelum tidur, apakah manifesting dulu, internal dulu baru eksternal, terus setelah itu setelah bangun apakah ada mungkin olahraga untuk menaikkan level energi, atau makanannya juga mungkin dijaga, fasting atau bagaimana. Dan sampai sepanjang hari itu saya yakin pasti kesehariannya jauh berbeda dengan kebanyakan orang. That's why hasilnya berbeda. Itu satu. Yang kedua, saya yakin bahwa saya pernah dengar bahwa uang itu adalah salah satu alat untuk mengukur kayak kepintaran kita mengelola emosi. Saya yakin bahkan di posisi Bro Tim dan Bro Kakak sekarang, saya nggak tahu ya, udah gampang atau belum ya melihat floating loss sekian puluh M atau hilang segedung, meskipun itu baru floating. Tapi pasti ada cara atau tips atau trik gimana caranya nih supaya kita bisa tetap netral dan biasa aja ngelihat floating loss sekian persen atau sekian puluh persen. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya yakin setiap orang yang dari yang ibaratnya from zero to hero, mereka pasti punya titik balik. Pasti ada satu titik balik di mana dari biasa di bawah terus boom dia ke atas. Titik baliknya apa? Boleh tolong di-share ke kita untuk Bro Tim dan Bro Kakak. Terima kasih banyak. Oke, mungkin gue akan jawab dari pertanyaan yang pertama. Di sini gue berharap gue itu bisa kasih jawaban yang komprehensif, maksudnya jawaban yang keren gitu kan.
Apakah gue pagi itu meditasi, apakah gue pagi itu mikir ini itu, ya kan? Gue tahu ada beberapa teman-teman kita yang sukses, itu ada rutinnya bro. Iya. Teman-teman kita ya, ada yang kayak minum apa, powder, terus nge-gym dulu, Oh, iya. lari. Ada yang gitu. Ada yang partner gue yang botak, itu dia boxing dulu, terus lari keliling alam sutra. Kayak apa, One Punch Man. Ngeri gue. Gue sampe bilang ke kakak waktu itu, kita kan OTW kantor tuh, terus si Ivan tuh lagi lari, set gitu. Gue bilang, sumpah ini kalau ini partner bisnis gue takut nih. Kalau ini lawan bisnis gue takut. Karena ngeri banget. Malamnya tuh mabok di Atlas di Bali, paginya tuh udah keliling Alam Sutra. Takut gue sama orang gitu. Tapi gue itu bukan orang yang seperti itu. Gue bukan orang yang terstruktur hari-harinya. Jadi tidak ada resep yang gue bisa kasih tahu bahwa oh gue makannya ini dan itu. Kalau makan gue sangat berantakan. Mungkin kakak masih sedikit lebih rapi lah, walaupun kita berantakannya sama. Iya. Tahu nggak makanan gue di kantor tuh apa? Indomie sama telur 2. Lu bisa tanya office boy gue kan ada di sini, Mas Jepri ini, ya kan? Nah itu di belakang tuh, office boy gue. Bener, tanya dia. Indomie, kuah, pakai cabe, telur 2 makanan gue. Kadang gorengan, terus kopi unlimited. Ada di sini Joshua mah Joshua. Nah tuh Joshua, ini yang bikinin kopi gue setiap hari. Nah, jago dia bikin kopi. Americano hot, beansnya mantep. Kita sampai beli mesin khusus karena gue kopi tuh unlimited. Kalau kopi unlimited ya, gue butuh unlimited kopi. Gue harap gue bisa kasih jawaban yang sehat. Tapi kan karena ditanyanya personal ke gue, jadi gue jawab ya. Ini sejujur-jujurnya nih. Jadi kalau ditanya dietnya Timothy Arnold apa? 1, makan tuh bebas. 2, lu kasih gue kopi Americano hot atau ice buat kafein, sama lu kasih gue rokok buat nikotin atau sisa. Welcome. Karena gue percaya kalau kafein ketemu nikotin luar biasa itu. Jadi itu jawabannya. Tapi itu beneran ngefek ke gue. Pribadi. Kalau kafein mungkin ke bro kakak juga ngefek tuh kafein. Butuh dia kopi. Makanya di puasa ini dia bilang, makan tuh gampang. Minum air putih tuh gampang tahannya. Ngopinya bos kan tuh udah. Ya kan udah gini nih. Ya tuh, dia udah gini-gini dari tadi. Dia gak bisa gak ngopi. Kita tuh kopi tuh unlimited kalau di kantor. Kayak bener-bener kayak terus pesan terus. Kopi. Itu untuk dietary ya. Jadi nothing special. Dan mungkin kalau ditanya, ini sebenarnya sesuatu yang diciptakan oleh industri yang namanya industri self-help. Jadi kalau yang mungkin tahu Tony Robbins dan lain-lain. Gue sangat non-believer orang-orang itu semua. Ya. Gue sangat tidak percaya self-help. Gue gak percaya buku-bukunya Mark Manson dan gue buang ke tong sampah itu kalau bisa. Karena menurut gue itu bullshit. Ivan itu lari begitu, boxing karena dia memang suka. Dan mungkin umurnya udah 30-an lebih. Kalau gue mungkin masih belum mikir ya. Mungkin bro kakak udah 30 dia udah mulai mau lari nih, gak tahu. Atau pedal gitu mungkin. Jadi kesehatan itu belum prioritas, tapi itu hal yang paling penting. Kalau untuk sekarang buat saya pribadi itu belum prioritas. Kalau bro kakak dulu coba jawab dari yang pertanyaan nomor 1, apakah kita ada rutinitas? Kalau ditanya day to day-nya apa? Mungkin gue tambahin sedikit dulu ya. Sebelum bro kakak tambahin. Day to day itu pagi itu kita ngopi bareng. Ini real, kita ngopi bareng, kita selalu ngopi bareng, hampir setiap pagi, kadang berangkat kantor bareng, kadang sendiri-sendiri, nyampe kantor ya kerja, biasa, kalau mau pulang-pulang, mau ngaso-ngaso, tapi mungkin beda ya, yang kita kerjain 2 jam, mungkin kalian kerjain 200 jam gitu. Kemampuan kita nyelesain task itu agak sedikit berbeda. Kalian mungkin nggak tahu, dia tuh tulis buku tuh bisa 5 hari. Memang kapasitas IQ-nya mungkin berbeda dibanding manusia biasa. Jadi apa yang kita kerjakan 2 hari dan hari itu kalian kerjain 200 hari mungkin. Buku tuh kalian mungkin tulis setahun, dia 5 hari. Cara kita analisis portfolio tuh mungkin kalian setahun, kita sehari. Jadi kita tuh ketemu cara yang berpikirnya lebih efisien. Jadi gue bukan kerja yang paling panjang. Zaman dulu itu, waktu awal merintis tuh kerjanya yang panjang, 16 jam tuh dulu. Sekarang tuh udah enggak. Tidur tuh gue harus 7-8 jam sekarang. 7-8 jam. Jadi nggak yang di full pack kayak zaman dulu. Pertanyaannya, kenapa dulu kalau gue tahu tidur tuh lebih sehat, kenapa gue tidurnya 5 jam, 4 jam? Karena nggak bisa, nggak ada waktunya. Waktunya tidak ada. Kalau sekarang contohnya, kenapa sih kita di Alam Sutra? Dulu tuh gue di Jakarta, teman-teman yang tahu gue dulu di Jakarta. Gue pindah ke sini karena gue benci macet. Gue desain hidup gue, kantor gue sama rumah gue, itu cuman 10 detik naik mobil. Jalan set, keluar, selesai nyampe. Itu gue desain hidup gue sedemikian rupa karena gue orang yang sangat malas. Sekarang kalau ini bukan kayak politisi yang penting banget,
atau bukan pengusaha yang hebat banget. Bro networking yuk di Jakarta. Nggak usah deh, thank you. Nggak usah. Gue di tahap hidup yang gue lebih suka ngopi pagi-pagi sama dia. Karena pasti pembahasan lebih substansial dibanding siapapun mau ketemu gue. Gue tuh jarang sekali mau ketemu orang, jarang sekali. Kecuali dia mau nyamperin gue. Itu juga jarang tuh. Dia udah mau nyamperin pun gue gak mau ketemu. Jadi gue desain hidup gue tuh sesuka-sukanya gue mungkin. Jadi gue gak kayak Ray Dalio yang paginya meditasi dan nyemplung di air gitu, gue gak ada aneh-anehnya. Tapi cuma butuhnya rokok sama kopi. Itu pertanyaan pertama. Bro kakak coba. Ya mungkin Bro Timothy perlu ini ya, bikin a day in my life gitu ya. Boleh lah, ntar gue bikin lah. Ya, gue bikin, kayaknya banyak yang tertarik tuh. Iya. Realnya ya, gue bikin yang realnya nanti. Karena banyak yang tanya gitu ya. Iya. Padahal juga gak ada yang spesial ya. Jadi pasti orang itu setuju, saya bilangnya mitos. Orang bilang kan pasti orang di level hidup tertentu itu selalu memiliki habit-habit khusus. Padahal nyatanya enggak juga. Tergantung orangnya gak sih? Kalau dari dulu Iya. sehat ya dia sukses, dia akan sehat gitu. Jadi nggak ada yang kayak 7 habit of itu enggak. Nggak ada itu. Itu gue buang tuh. Dulu gue di sekolah gue disuruh belajar tuh. 7 habit of highly effective itu gue buang langsung. Iya. Gak percaya. Tapi ini ya mungkin saya sama teman-teman yang diet juga nggak ada ya. Saya suka banget makan gorengan ya, makan gorengan. Terutama yang aci-acian, nanti boleh lah. Somai gak sih dia? Dia somai Iya. yang di pinggir jalan itu. Aci gitu ya. Aci. Jadi nggak ada yang spesial ya. Jadi ya sama seperti orang-orang biasa. Jadi sebenarnya hidupnya itu nggak jauh beda, cuman mungkin sedikit lebih sibuk kali ya. Kayak misalnya ada meeting back to back yang ketemu. Cuman itu bukan karena kita mau, karena memang aturan hidupnya udah seperti itu. Tapi sekarang kalau misalnya kalian buka kalender gue sekarang sama 3 tahun lalu, kalian pasti kaget banget. Kalender gue tuh kosong sekarang. Nah ini dulu dia pernah jadi PA gue nih depan. Yona coba katakan lu. 5 tahun dia ngikut gue. Dulu tuh gue sibuk kayak wah luar biasa. Full kayak wah keren. Gue merasa keren dulu kalau full. Sekarang gue merasa keren kalau kosong. Minggu depan blockingnya cuma 1 kan. Ya. Gue cuma blocking buat apa? Interview Bloomberg. Belum mau interview gue kayak udah kasih dia lah slot sejam gitu. Udah Sudirman. Terus ada yang mau meeting lagi itu. Sorry ya kan. Sorry nih. Ya. Kecuali mau diundang istana gitu kan baru gue datang. Tapi kalau kayak gak penting-penting amat. Sorry nih. Karena dan soal produktivitas ya, gue percaya manusia itu lebih mirip ke singa dibanding binatang yang lain. Maksudnya apa? Gue gak percaya kayak kita tuh kerja benar-benar kayak kerja 16 jam tuh efektif, enggak. Tapi ketika ada ide yang mau dieksekusi langsung, ibaratnya kayak burst of energy, kalian pasti pernah ngalamin nih. Lagi jam 2 pagi, yang tadi Bro Kakak bilang itu ada tuh, gue sering banget itu. Burst of energy, itu kita hajar gitu loh. Jadi kalender gue kenapa kosong sekarang, dan gue lebih efisien. Kalender gue tuh kosong, biar justru gue gabut banget. Tapi dengan gabut gue itu, waktu gue jadi jauh lebih mahal. Karena sedikit yang gue keluarin 30 menit, itu gue nerekam saya 30 menit. Kayak tadi pagi contoh ya, sebelum gue kesini, ini real nih hari ini, real. Gue hari ini, tadi gue jemput cewek gue dulu, ya kan, jemput. Gue ngaso dulu di Gunawarman. Ke Senop dulu, tadi gue ke Senop dulu. Itu gak kerja, tapi sebelum OTW ke sana 20 menit gue nelpon ada private banker gue nelpon ada PA gue udah nelpon kayak 7 orang tadi 20 menit. Beres semua itu harinya. Selesai. Jadi gue percaya mentalitas yang kayak singa itu, ketika lu lihat mangsanya langsung lompat tekam gitu loh. Tapi kalau udah dapat ya kita nyantai di bawah pohon santai. Itu akan lebih efisien menurut gue kerjanya. Dibanding ya lu coba hantemnya tiap hari, cetar tiap hari ini, tapi nggak ada hasilnya. Hasilnya subpar gitu. Lu depan komputer gitu kan. Gue tadi lihat gitu kan, a day in my life management consultant. Lu ngapain lu cuma bikin PPT itu 3 menit gue selesai gitu. Gue pernah lihat tuh, baru tadi. Gue tadi ketawa-ketawa di mobil. Ini gue lihat ini, day management consultant. Dia bilang dia siapin slide-nya jam 9 pagi. Anjir, itu gue sama Bro Kakak bikin slide. Berapa cepat Bro itu bikin slide. Kalian tuh pikir ya, presentasi yang gue presentasi di asal berapa menit bikinnya, ayo. Ada yang tahu gak? 15 tuh udah sama rapi-rapin gambar ya. Secepat itu gue bikin presentasi.
Gue nggak take kayak sejam banget, enggak. Rokok, kopi, 15 menit, udah selesai. Kalau itu gue nggak tahu, itu perbedaan IQ atau apa gue nggak tahu. Tapi gue suka kerja yang fast dan efisien. Buku itu gue bisa jadi saksi di sini. 5 hari dia bisa tulis 1. 5 hari. 180 berapa lembar? 185 harusnya. 185 lembar dalam 5 hari, bisa. Ini dia manusianya. Jadi kita itu kerja nggak selama itu, tapi efisiennya luar biasa. Efisiensi sama kecepatan dalam merekamnya. Nah mungkin pertanyaan kedua tadi apa? Boleh diulangin? Itu ketiga tadi, itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan kedua, ini bagus banget karena ini cara mengelola emosinya gue sama Bro Kakak tuh masih sering kena ya kan Bro? Kemarin Manusiawi. ya. Itu nggak bisa dihilangin. Tapi kita harus tahu manusia itu punya bias-bias tertentu. Jadi tahu punya biasnya tapi nggak bisa dihilangin. Gue sama Bro Kakak juga masih, gue serius. Kadang tuh ketika margin call di luar yang tertutup seperti ini ya, kadang kita tuh ngerasa, wah kita ngajar mereka tentang psikologis, tapi kadang kita juga kena psikologisnya. Karena beneran, lu ketika lihat 250 miliar itu hilang gitu ya. Otak lu tuh ada yang kena. Kayak anjir ini bisa beli gedung beneran. Itu yang gue bilang sama kakak kemarin. Wah cuk ini kalau waktu itu kita TP di 109, Prominence Tower tuh udah jadi Ronald Tower yang deal waktu kita mau bikin sama Alam Sutra gitu. Tapi kita gak jadi ambil karena kita pikir waktu itu kan cost of capitalnya sayang kan kita ambil keluar. Tapi harusnya ini udah gedung gua nih gitu. Tetap kena. Cuman kita udah sedikit belajar kayak ya sudahlah gitu. Jadi jawabannya itu tidak bisa dihilangkan karena itu manusiawi. Kalau dari lu mungkin gimana Bro? Ya sudahlah tapi air mata netes dikit. Wajar. Ya. Ada gak? Kalau hobi kedua kita, jadi dari kantor kita itu kelihatan, gue lupa, cluster apa Sutra Winona itu kan. Iya. Jadi ini hobi kita. Tiap kali floating loss hari ini kebiasaan kita berdua. Dua ruang meeting, itu kita lihat ke Sutra Winona itu kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini semua nih rumah kita nih, hilang nih kebakar nih. Gitu. Kadang suka kita, itu kayak coping mechanism kita. Ya, jadi atau nggak kita cari komplek-komplek di sini, wah ini berapa rumah di Gramercy ini gitu. Jadi tetap always has been dari kecil sampai besar manusia itu nggak ada yang suka rugi. Walaupun ruginya floating ya, belum real ya. Tapi kita tuh kebayang gitu, uang itu bisa jadi apa. Sebenarnya itu bias yang tidak boleh. Dan gue selalu ngajarin kalian buat nggak pernah begitu kan. Tapi kita sendiri pun tetap kena kok. Dan gue percaya hedge fund manager siapapun, Ray Dalio nih nggak perform 5 tahun terakhir dia juga kena pasti. Dia pasti marah-marah di situ. Pasti nggak seneng dia. Nggak ada yang seneng hilang duit. Lo ada tambahan mungkin lo? Ya karena emang manusiawi ya. Manusia itu pada dasarnya kecintaannya ya atau rasa sukanya memperoleh sesuatu itu gak jauh lebih besar daripada rasa sesalnya ya ketika kehilangan sesuatu. Itulah kenapa saya selalu tekanin risknya ya. Jadi kamu di kripto misalkan punya tabungan 1 miliar. Invest di kripto 300 juta. Anggap aja 300 juta udah hilang semua. Karena kalau kamu gak berpikir seperti itu ya, kamu akan selalu mental accounting terus nih. Wah harus nih hari ini floatingnya iPhone gitu. Wah yang 5M tadi hari ini floatingnya HRV gitu ya. Pajero. Gak bisa dihilangi. Tapi bisa kita batasi dengan seberapa banyak yang kita udah benar-benar siap hilang. Ya, jadi ketika kamu masukkan chip di dalam kasino, ya no crying in the casino. Ya. Itu konsepnya apa tuh? Nyolong dari mana lo tuh? Dari mana itu ya? No Ada crying. itu ya. No Ya, crying in ya, the casino. banyak gitu. Iya. Ntar jangan ini apa loss terus Nangis. assalamualaikum bang. Benci saya itu. Jadi itu namanya loss selalu akan gradually tapi makin lama makin terbiasa. Iya. Dulu awalnya waktu gue hilang, gue ingat gue tuh pernah hilang 160 juta pertama gue. Ini 2 saksinya nih. Stres gue, ditemenin gue minum Amer waktu itu. Jadi gue tuh duitnya udah miliaran, itu masih minum Amer gue kasih tau. Depan rumahnya dia. Nongkrong di teras, beneran gue, duit udah miliaran. Masih naik Ford Fiesta gue. 160 juta pertama hilang, aduh ini mobil ini. Rolex gue ini satu. Sedih. Ya. Jadi sampai sekarang juga masih dan itu gak bisa dihilangkan. Untuk yang nomor 3, gue tuh juga berharap kayak gue tuh bisa kasih tahu ada titik balik. Karena semua orang tanya itu. Mungkin kalau beberapa momen yang gue kena, gue ngerasa gue pengen kaya itu ada.
Tapi kalau jawaban paling jujurnya itu jawabannya tidak ada. Gue dari kecil tuh udah orang yang aneh. Orang tanya gue mau jadi apa, mau jadi kaya. Yang lain sekolah, gue jual minyak rambut. Aneh kan? Aneh jawabannya. Jadi nggak ada yang titik balik kok. Oh gini gue susah banget terus oke ini gue akan berubah. Ada beberapa momen yang bikin gue dendam sama hidup. Yang beberapa momen yang bikin gue kayak ini sistemnya nggak bener. Itu ada momennya. Tapi untuk gue nyampe sana, dari awal tuh gue udah manusia yang berbeda. Cara pikir gue dari kecil nggak sama. Setiap kali gue datang ke sini, gue datang misalnya ke mall di bawah nyokap gue langsung hitung, gue langsung hitung di kepala gue. Ini bajunya yang jual berapa, ini operational cost-nya berapa, ini net profit-nya kira-kira berapa, working capital-nya berapa. Itu bisnis tuh jadi kayak laporan keuangan dan itu jadi kayak makhluk hidup gitu buat gue. Ini aneh. Jadi kalau gue ngeliat saham sampai sekarang, gue tuh ngeliatnya kayak makhluk hidup gitu. Sama, gue liat Holy Wings itu makhluk hidup. Oh manajemennya ini 11 orang ini. Ini ekspansinya ke sini. Itu kayak makhluk. Kalau kalian lihatnya kan bisnis kan, gue liat tuh kayak makhluk. Laporan keuangan tuh gue kayak ngeliat darahnya, peredaran darahnya gitu. Gue bisa langsung mapping gitu loh. Bisnis mana, lu tanya semua yang pernah sama gue, ya, yang orang-orang yang dekat di hidup gue tuh selalu suka randomly ngomong bisnis ini akan bangkrut. Gue selalu suka random kayak gitu. Orang kira gue tuh jahat, ya kan? Terus kayak ini pasti bangkrut 6 bulan. Tapi pasti bangkrut, yang gue tunjuk bangkrut tuh pasti bangkrut. Jadi gue suka kayak lagi di jalan di mobil gue bilang, oh yang ini orang goblok nih yang bikin bisnis pasti bangkrut. Ini pasti bangkrut, ini restoran ini pasti bangkrut. Dan selalu pasti bangkrut. Karena gue lihat hitungannya kayak makhluk hidup, ini pasti mati. Ini kayak kucing, itu gue lihat ini mati kucingnya. Udah umurnya nih. Ya, itu skill yang gue punya dari dulu yang gue gak bisa jelaskan kenapa gue seperti itu. Memang ya beda-beda gitu. Contoh, gue tuh kemampuan linguistik gue itu gak sebagus itu. Kayak kata-kata gue kadang suka minjem dia untuk kayak bantu gue bikin title YouTube aja serius. Kalian tau gak? Jangan nunjuk bro. Nah, title YouTube gue tuh dia yang bikin. Kayak penjara kehidupan tuh kan aneh-aneh, itu dia. Itu dia. Gue tuh linguistik gue gak bagus. Lu suruh gue tulis buku, itu kayaknya 10 tahun gak kelar. Gue benci menulis. Benci banget dengan semua hati gue. Tapi ada yang bisa tulis dalam 5 hari. Kalau lu tanya kenapa, ya gak tahu jawabannya. Coba gue tanya dia, kenapa? Lu bisa tulis 5 hari tuh gimana caranya? Bisa jelasin gak lu? Nah, Nggak bisa juga ya. bingung kan? Iya. Jadi kalau ditanya seperti itu, apakah ada titik balik, apakah ini? Kita jawabannya bingung sebenarnya. Kalau gue adalah Tony Robbins gitu kan, atau motivator, gue bilang, ini karena gue begini kan. Tapi enggak. Realitanya enggak gitu. Dan gue gak suka ngomong ke kalian apa yang bukan realita. Yang gue ngomongin di sini real gitu. Gimana kalau lu ada titik balik bro? Jadi harus paham ya bahwa ada titik balik dari bawah ke atas. Ada juga loh titik balik dari atas ke bawah. Inflection point. Dan kadangkala memang nggak ada trigger apapun ya. Dimana kita melihat ya, inflection point dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Tapi selalu hal yang besar ya. Biasanya itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kalian rasa mungkin remeh-temeh. Sama kayak saya ya, mungkin saya inflection point-nya itu salah satunya juga menikah juga. Ya. Selain ketemu Timothy, menikah juga. Ya. Karena saya udah ya sama istri saya udah lama ya, udah ya 8 tahun lebih ya. Gak ada bedanya kan sama nikah. Terus tiba-tiba setelah nikah berubah. Padahal hal yang saya rasa sudah dengan saya setiap hari. Ya, tapi berbeda juga ketika sesuatu itu diniatin beneran. Ya, kadang teman-teman mungkin apalah ya, setiap hari mungkin bikin kopi sendiri. Nggak tahu ternyata kopinya enak gitu. Jualan kopi bisa jadi Tomorrow Coffee gitu ya. Sama juga, kadang kalian pun ya, jangan salah ya, ini kita juga nggak pernah doktrin orang buat selalu kayak kita ya di market dan lain sebagainya. Bisa aja loh ya. Inflection point kalian dari atas ke bawah itu karena market juga. Setiap hari obses ya sama layar-layar trading gitu kan. Di TikTok biasanya gelap gitu ya, trading gitu. Bisa itu yang bikin kalian bangkrut ya. Makanya stop trading, start investing, ya, start thinking long term. Karena inflection point bukan hanya dari bawah ke atas, tapi atas ke bawah juga. Dan selalu datang dari sesuatu yang serasa ya, udah lama, udah jadi milik kita. Itu sih. Oke, jadi semoga menjawab ya. Pertanyaan terakhir mungkin.
Oke, halo Bro Timothy sama Bro Kakak. Ya. Jadi baru-baru ini gua di notice lah. Di notice sama Bro Timothy sama Bro Kakak juga karena gue joki dan gua keluar. Oh ini Gua- yang ini kan. Ada yang lihat nggak mukanya di TikTok? Jadi gua nggak lulus kuliah. Gara-gara gak sesuai sama passion gua. Gue diharusin sama orang tua gua buat jadi dokter. Nah, ada nggak pesan gitu buat anak muda walaupun sekarang gue udah baru sedikit lah menghasilkan dibandingkan orang-orang yang tadi. Ibaratnya baru dari 2 digit ke 3 digit gitu. Nah, tapi sampai sekarang masih ciong juga sama nyokap gua. Kira-kira ada gak sih pesen dari Bro Tim sama Bro Kakak buat anak-anak muda ini, kan pasti banyak juga nih anak-anak muda yang punya ambisi gitu. Ambisi dia pengen jadi apa tapi masih tertahan sama orang tuanya. Oke. Ini Gitu. mungkin gue bisa jawab ya, karena dari dulu pertama kali gue kenal market ya gue kenal saham. Jadi gue kenal saham dulu sebelum kripto. 2015 gue beli buku-bukunya Benjamin Graham, gue pelajarin. Bokap gue tuh sering datang kamar gue terus bilang, lu ngapain ini judi, sok pinter gitu kan. "Lu ngapain judi?" Tapi sekarang dia bisa ngomong apa? Nol kan, dia bisa keluar dari mulutnya. Cukup buktikan dengan hasil. Jadi nggak perlu yakin, ma ini Bitcoin ini masa depan. Nggak perlu. Mak gue yang sekarang, coba mamanya dulu dengerin kamu ya. Nah, kan udah menikmati hasilnya sekarang. Dulu mak gue tuh orang yang paling takut. Dia bilang ini anak ini paling nakal nih. Di sekolah ini udah mau dikeluarin, nggak tahu mau jadinya apa. Mak gue tuh yang ngomong begitu. Tapi sekarang dia bilang, harusnya mama yang dulu dengerin kamu. Jadi nggak perlu diyakinin, orang tua tuh tidak perlu diyakinin, cukup dibuktikan. Jadi ketika mama lu misalnya marahin lu, oh lu ngapain nih kripto. Nanti kalau lu udah punya duit nih, lu beliin tas aja nih, 200 juta, say. Jalan-jalan mau kemana mah? Ke Jepang, nih. Pasti diem. Jadi karena orang tua tuh sebenarnya cuman mau yang terbaik untuk anaknya. Tapi kadang apa yang dia pikir itu terbaik untuk anaknya itu bukan yang terbaik untuk anaknya. Jadi orang tua itu punya pikiran, ya nggak mungkin ada yang jahat. Mama gue dulu, bokap gue tuh nggak jahat. Mungkin dia benar-benar pikir bahwa itu judi. Dia benar-benar pikir mungkin market itu adalah tempat berjudi, bokap gue. Cuman yang dia pikir terbaik buat gue, itu bukan yang aslinya terbaik buat gue kan. Hanya diri kita yang tahu. Kita itu maunya apa, dan mau ke depannya seperti apa. Karena ini salah satu pertanyaan yang gue paling banyak ditanya. Gimana kalau orang tua nggak support? Bagus. Buat apa support orang tua? Kayak, ya nak beli Bitcoin gitu. Enggak kan? Enggak butuh. Tapi ketika lu udah cukup punya, ya lu bahagiain mereka. Selesai kan? Gue tuh orangnya simple. Lihat gak sih, gue setelah Bro Kakak kan bilang, misalnya fashion jangan selalu celana pendekan. Ya udah gue bener nih, gue beli 1 celana, 1 sepatu sama 1 baju. Ini gue beli dari teman gue nih bajunya. Tanya tuh, PA gue sekali beli baju berapa? Bisa 12, 13. Gue tuh simple hidupnya. Jadi kalau misalnya mak gue nggak suka gue investasi, yo wes. Bapak gue bilang, yo wes. Misalnya gue mau ketemu orang nih, terus orang bilang, dia sombong. Bodoh amat anjing. Itulah alasan kenapa gue mau jadi kaya. Bebas finansial. Karena bebas finansial tuh bukan cuma bebas. Gue benar bebas berpendapat. Gue bebas akan apapun yang gue sampaikan di sini. Gak bakal berani, orang kayak gue itu gak banyak yang berani ngomong apa adanya. Terus terang kayak gini. Kenapa? Kalau misalnya gue ngomong sesuatu terus orang gak suka, terus mau ngapain? Gitu. Jadi gue itu sangat menganut yang namanya kebebasan terhadap diri gue sendiri dan di orang tua gue. Jadi kalau orang tua gue suatu saat kayak bilang, oh ini jangan begini, ya itu kan pikiran lo ya. Gue gak peduli gitu. Itu gue. Kalau Bro Kakak mungkin punya yang lebih diplomatis. Ya kalau di bagian ini sama juga ya. Karena kalau teman-teman mau melakukan sesuatu, harusnya nggak disupport semua orang. Ya. Kalau kamu nggak disupport semua orang, berarti kamu di jalan yang benar. Ya. Bukan berarti harus ngebawa tim gitu. Itu nggak disupport itu ya. Nah contoh, misalkan, oke, semua orang ini ya semua orang mau kita sukses, tapi nggak sesukses mereka, jelas. Siapapun itu. Even orang tua kita sendiri ada rasa dalam hati nggak mau ya anaknya lebih sukses dari dia. Bukan berarti dia jahat. Dia sayang. Karena dia ingin tetap punya kontrol terhadap anak-anaknya. Itu pasti.
Jadi ketika teman-teman nggak ada yang support ya, teman nggak support, keluarga nggak support, pasangan nggak support. Kalau saya dulu support ya. Itu harusnya merasa kamu ada yang di jalan yang benar. Karena harus waspada loh ketika semua orang itu support kamu. Bisa aja itu jalan yang nggak tepat. Saya mau jadi PNS, papa, mama. Yes, siap gitu. Semua orang, terus teman-teman kamu, wah keren kamu masuk itu PNS. Gitu. Terus jadi apa 5 tahun? Ya bukan bukan berarti ini kena potong ya. anggaran, kena potong anggaran. Iya. Mungkin Lemburnya kamu tetap ngerasa fulfill dengan hidupmu, tapi mungkin merasa saya ini deserve lebih. Ya. Terus dulu misalkan kamu di pathway yang berbeda. Oke, saya mau jualan keripik aja deh. Apa responnya orang tuamu? Ah, ngapain jualan kayak gembel gitu pasti. Terus teman-temanmu, wah, nggak malu kamu jualan begitu. Semua kan begitu kan. Tiba-tiba sampai kamu jualan keripik singkong itu jadi yang nomor 1 ya. Sama juga ya dengan kripto, dulu saya juga nggak ada support ya. Teman saya ngetawain, orang tua saya nggak percaya. Tapi sekarang kan beda ya. Ketika semua ada hasilnya. Jawabannya bukan tidak ada support, tapi tidak ada hasil. Jadi harus ada hasilnya dulu, baru semua orang support. Nah, contohnya hasilnya. Gue tuh orang yang gak banyak bicara terhadap gue tuh punya berapa atau apa yang gue capai di hidup gue. Zaman waktu gue tuh keluar dari rumah tuh lumayan cepat. Karena gue suka sendiri. Gue pengen kerja, gue pengen sendiri. Nyokap gue pertama dia tanya, kamu tinggal di mana? Jadi gue pertama kali pindah itu di TA Residence, tapi di tower yang baru. Tower yang paling besar, 3 bedroom. Melongo dia, anjir ini, pindah ke sini duit dari mana? Sampai mak gue tuh nggak tahu, gue sekaya itu sebenarnya. Tiba-tiba gue datang ke rumah lagi udah beda, gue udah naik Audi 4 facelift, jam gue udah Rolex. Dia kayak ini anak duitnya dari mana? Shock, kaget, bingung. Bokap nyokap gue. Tapi ya itu, lu buktiin pakai hasil. Habis itu setelah dia udah lihat itu kan udah gak rewel lagi kan akhirnya. Oh ya udah ya. Akhirnya sekarang semuanya gue yang support gitu kan. Cuman begitu, lu cuman bisa buktiin tuh kayak hasil. Jadi jangan kebanyakan ngomong, "Ma, percayalah." Kok mama itu terus lu berantemin gitu kan. Kok orang tuanya tidak support? Gue bingung. Soalnya banyak banget yang DM gue tuh kayak gitu. Kayak kalian ada yang berantemin orang tuanya. Kenapa sih orang tua gue gak support seperti orang tua yang lain? Gak usah. Lu nya aja yang masih cupu kan berarti kan. Kalau kayak gue keluar mereka, duitnya dari mana? Kaget. Tiba-tiba mobil gue jajar sendiri. Ini dari mana ini? Soalnya mas datang kantor gue pertama di Kebun Jeruk, gue karyawan banyak bener, kaget ya. Dari mana ini anak ini? Ya. Jadi jawabannya tidak perlu diyakinkan, cukup perlu dibuktikan. Ya. Udah gitu ya. Kayak gue udah dibilang udah tuh, udah ampun udahan udah mau buka puasa. Udah. Iya. Udah ya?